Nona besar menerima sebuah paket. Sahabat dekat di samping membantu membukanya. Ya ampun. Dari mana asal semua barang pasar malam ini ya? Dia memegang sepatu ajaib putihan itu. Wajahnya ekspresinya. Gu Wanxing melihat tumpukan barang itu. Mendadak wajahnya berubah. Seluruh tubuhnya jatuh ke kursi. Tangan yang memegang dokumen mulai gemetar. Sahabat dekat membuka suara, "Kak, kamu nggak apa-apa kan? Mata kamu pedih ya? Aku sekarang juga akan suruh asistennya membuangnya." Gu Wanxing menatap tumpukan barang rusak itu. Matanya memerah. "Jangan dibuang." Dia menyadari dia tidak menginginkanku lagi. Gu Wanxing terus merasa malu memberitahu sahabat dekatnya. Tumpukan barang ini adalah semua hadiah yang dia berikan untuk pacarnya selama 3 tahun terakhir. Barang termahal di dalamnya kira-kira adalah botol parfumnya. Itu hadiah yang dia dapat saat membeli pakaian desainer sendiri. Dia menyembunyikan identitasnya sebagai putri orang kaya dan menjalani hubungan cinta dengan saya selama 3 tahun. Dia menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Di hadapan saya, dia adalah gadis miskin yang bahkan tidak mampu membeli semangkuk mie seharga 10.000. Sedangkan saat saya tidak ada, dia seenaknya mengajak orang makan dan menghabiskan puluhan juta. Dia melihat langsung saya bekerja 2 pekerjaan sekaligus untuk membantu melunasi hutangnya. Sambil bekerja 2 kerjaan. Makan mie instan seharga 5.000 per mangkuk. Mengangkat galon air seberat 50 kilogram. Dia sebenarnya ingin memberitahu saya kebenarannya. Agar saya bisa hidup dengan nyaman tanpa kekhawatiran soal sandang dan pangan. Tapi setiap kali kata itu hampir keluar dari mulutnya. Dia merasa gentar. Bagaimana jika perasaanku berubah menjadi tidak sama lagi? Bagaimana jika aku malah mengganggunya seperti pria-pria lain? Begitu terus ditunda-tunda. Sampai hari ini saat aku pergi ke bar untuk mengantar pesanan. Namun tak sengaja bertemu. Gu Wanxing yang seharusnya sedang kerja paruh waktu. Dia turun dari sebuah mobil sport. Membawa sekelompok saudara perempuan sambil bersuara riuh. Masuk ke bar. Saya lewat dengan helm di kepala. Mendengar obrolan santai mereka beberapa saudari. "Kak Gu, kamu masih mau menemani pacar murahmu itu berakting sampai kapan? Kalau dia tahu identitas aslimu, mungkin dia akan kaget sampai keluar bola matanya." Tidak ada cara lain. Siapa yang menyuruh Kak Gu menyukai Song Jingnian diam-diam? Kalau bukan karena Song Jingnian ngotot cari pacar yang murahan seperti itu, Kak Gu tidak akan untuk bertaruh dengan dia. Mencari Jiang Hao Chen, pacar murahan ini. Setiap hari berdesakan di rumah kontrakan yang rusak itu. Menjalin hubungan dengan pacar yang begitu murahan. Kalau aku pasti akan menjadi depresi. Menghadapi ejekan yang hampir seperti sindiran ini. Gu Wanxing hanya duduk di tempat tinggi sambil malas minum anggur. Diam tanpa berkata sepatah kata pun. Hingga saat ini aku baru tahu. Ternyata pacarku yang menurutku berasal dari latar belakang sederhana seperti aku. Ternyata adalah putri bangsawan dari utara Beijing. Setelah pulang ke rumah, aku mengeluarkan ponsel dan menelpon seseorang. "Profesor, saya ingin mengajukan diri untuk bergabung dalam proyek obat baru." Dari seberang telepon suara Profesor Chen penuh dengan keterkejutan. "Hao Chen, bukankah kamu menolak terakhir kali demi pacarmu? Kenapa tiba-tiba kamu berubah pikiran? Ini adalah proyek rahasia. Begitu masuk, kamu harus dalam pengawasan tertutup selama 5 tahun. Tidak boleh berkomunikasi dengan dunia luar. Kamu harus benar-benar mempertimbangkan ini. Sebelum menelpon, aku sudah memikirkannya dengan matang." Suaraku sangat tegas. Melihat aku begitu tegas, Profesor Chen sedikit lega. "Kalau kamu sudah yakin, kalau begitu cari waktu ke sekolah untuk tanda tangan perjanjian saja. Proyek akan mulai dalam setengah bulan. Nanti akan ada yang menjemputmu. Aku lihat kamu dan pacarmu cukup baik hubungannya. Ingat untuk bilang padanya tentang urusan ini dengan baik." Tetapi aku menunduk melihat cincin perak di tangan. Sekilas terlihat emosi yang rumit di mataku. Tidak perlu dikatakan lagi. Aku sudah memutuskan untuk putus dengannya. Begitu kata-katanya jatuh, cekrek terdengar. Pintu kayu yang tidak terkunci mengeluarkan suara ringan. Gu Wanxing yang mengenakan gaun putih muda mendorong pintu masuk. "Sedang telepon dengan siapa?" Aku menatapnya sebentar. Dengan cepat mencari alasan untuk mengakhiri telepon. Sedang berbicara dengan teman sekamar tentang rencana setelah lulus. Gu Wanxing tidak bertanya lebih jauh. Dengan senyum mengembang berjalan menghampiri. Mengambil sebuah jam tangan dari dalam tas. "Di depan mataku ditunjukkan bertahan selama sebulan. Akhirnya membelikanmu hadiah ini. Suka?"
Aku hanya melihat sekilas. Dengan nada yang sangat datar, bagus. Reaksi dingin yang tidak terduga ini membuat Gu Wanxing agak bingung. Karena dulu apapun yang dia beri, aku pasti langsung menerimanya. Lalu merasa terharu sekaligus kasihan. Memeluknya erat. Dia mengamati ekspresiku dengan saksama. Tidak suka aku menggelengkan kepala. Suka tapi terlalu boros. Nanti saja tidak usah beli lagi. Hemat uangnya saja. Bukankah sudah sepakat setelah lulus membeli rumah dan menikah? Ternyata dia lagi kasihan padaku. Yang boros uang. Gu Wanxing tak dapat menahan tawa kecil. Peluk aku. Tidak apa-apa. Kalau perlu, aku akan cari beberapa kerja sambilan lagi. Pacar orang lain punya, pacar aku Hao Chen juga harus punya. Aku menarik bibirku. Melihat jam di dinding. Bersiap untuk mencuci muka. Setelah pintu tertutup, aku berjalan ke depan cermin. Melihat ponsel Gu Wanxing yang tergeletak di wastafel bergetar sebentar. Aku mengambilnya dan melihat sedikit. Aku melihat sebuah foto profil yang sangat familiar. Pesan yang dikirim. Wanxing, terima kasih. Untuk jam tangan Patek Philippe model terbaru yang kamu berikan hari ini. Aku sangat menyukainya, lampu pada foto sangat redup. Tapi tidak bisa menyembunyikan kilau berlian asli yang berkelip. Teringat kalung yang dilempar di atas meja. Sekilas terlihat seperti jam murahan seharga 9,9, gratis ongkos kirim. Aku tersenyum tanpa suara. Keesokan harinya, Gu Wanxing terbangun oleh suara seseorang yang sedang menggeledah sesuatu. Begitu dia membuka matanya, dia melihat aku sedang membuang sesuatu ke tempat sampah. Cuci gelas, kemeja, gantungan kunci, casing ponsel. Setiap barang adalah pilihan khususnya yang teliti. Dibeli dalam 2 pasang untuk pasangan. Barang kecil yang pernah begitu dia sukai. Kenapa semuanya dibuang? Gu Wanxing langsung terbangun dengan kaget. Pelan-pelan duduk, tapi tidak apa-apa. Kenapa semuanya dibuang? Simpan. Nanti beli yang baru lagi. Aku mengada-ada alasan seadanya untuk mengelak. Lalu memegang kotak dan keluar rumah. Saat naik tangga, telepon dari pemilik rumah kebetulan masuk. Xiao Jiang, kenapa tiba-tiba mau keluar dari kontrakan? Apa kamu bertengkar dengan pacarmu? Dia bekerja sambilan dari pagi sampai malam demi kamu. Restoran yang kamu suka tutup. Dia bahkan sengaja belajar keahlian dari orang lain. Hanya agar kamu bisa mencoba yang baru. Di musim dingin yang sangat dingin, dia rela menempuh 10 km untuk membelikanmu kastanye panggang manis. Seperti itu baiknya. Seorang gadis. Jangan sampai kamu bodoh ya. Mendengarkan nasihat ibu tiri dengan penuh perhatian. Aku tersenyum getir di sudut bibirku. Sebelum mengetahui kebenarannya, aku tidak pernah meragukan ketulusan Gu Wanxing bersamaku. Bagaimanapun juga, kebaikannya nyata dan ada di depan mataku. Tapi justru karena aku benar-benar terharu oleh itu, maka aku tidak bisa menerima kenyataan bahwa aku telah ditipu selama 2 tahun. Bagaimanapun juga demi dia, aku juga telah memberikan hati yang lebih tulus dan murni dari dia. Namun akhirnya menjadi sinonim yang murah. Aku tersenyum pahit, menggelengkan kepala. Tante, aku dan dia sudah tidak mungkin lagi. Tolong bantu jalani prosedur pengembalian sewa. Setelah pulang ke rumah, Gu Wanxing sedang berganti baju. Aku baru saja menutup pintu. Suara telepon berbunyi lagi beberapa detik kemudian. Suara rendah Song Jinian bergaung di dalam kamar sempit itu. Hao Chen, kamu ada urusan hari ini? Bisakah kamu menemani aku sebentar? Aku tadi baru bertengkar dengan Cheng Suya. Gu Wanxing di samping mendengar suara yang sudah dikenalnya ini. Berhenti. Tangannya yang berdekatan langsung mendekat. Melalui cermin, aku melihat ekspresi tegang dan khawatir di wajahnya. Membuka mulut dengan pelan. Tolong tunggu sebentar ya. Aku belum selesai bicara hari ini. Tapi langsung dipotong oleh Gu Wanxing. Masih tunggu apa lagi? Langsung saja pergi dan bertengkar hebat sekarang juga. Beberapa tahun suasana hati pasti tidak baik. Aku antar kamu ke sana. Aku menatapnya dengan tetap dan mengajukan pertanyaan yang tidak disangka-sangkanya. Bukankah kamu pagi ini harus kerja paruh waktu di kedai kopi? Gu Wanxing langsung terdiam setelah ditanya. Dia terkejut beberapa detik. Baru mencari alasan bahwa hari ini toko sedang libur. Menarik aku dan mengendarai motor listrik kecil berangkat. Kecepatan motor sangat cepat. Sepertinya sangat terburu-buru. Aku melihat pakaiannya yang salah kancing. Teringat dulu Song Jingyan dan Cheng Suya berkelahi. Dan curhat kepadaku. Dia juga buru-buru menyuruhku segera pergi menenangkannya. Bukan karena aku tidak meragukan niatnya.
Bukan karena aku tidak pernah mengujinya. Setelah mendengar itu, dia menatapku dengan mata yang jernih dan terang. Sudut bibirnya tersenyum kecil tanpa daya. Kamu sedang berhayal apa? Justru karena Jing Yan adalah teman terbaikmu. Makanya aku sampai mencintai juga orang-orang di sekitarnya. Supaya dia tidak ribut soal putus. Yang bisa mempengaruhi suasana hatimu. Kalau dia bukan teman baikmu, aku mungkin bahkan tidak tahu dia ada. Aku langsung terbawa perasaan dan terharu. Lalu tidak berpikir macam-macam lagi. Sekarang kalau dipikir-pikir, aku benar-benar sangat konyol. Di kamar kontrakan kecil itu lampu tidak dinyalakan. Seluruh ruangan berantakan. Terlihat jelas seperti baru mengalami pertengkaran dan perkelahian. Song Jinian duduk di lantai memeluk lututnya. Botol-botol minuman berserakan di lantai. Rasa sakit di wajah Gu Wanxing hampir tidak bisa disembunyikan. Dia segera melangkah maju membantu dia bangkit. Berlutut setengah di lantai. Memakaikan sandal yang berserakan di sampingnya. Menyemangati dan bertanya apa yang terjadi. Sebenarnya sudah saling kenal sejak kecil. Saling memahami satu sama lain. Setelah Song Jingnian selesai mendengarkan, dia mengangkat kepala. Aku berdiri di depan pintu, diam-diam melihat semua yang terjadi. Saat emosi Song Jingnian mulai stabil, aku baru bertanya, kali ini bertengkar lagi tentang apa? Menyebutkan topik ini, Song Jingnian tidak bisa menahan amarah dalam hatinya. Bukankah aku hanya memamerkan sedikit, membeli sebuah jam tangan, mengeluarkan sedikit uang saja? Dia langsung marah padaku. Melihat logo pada kantong kemasan yang berserakan di lantai. Kataku yang ingin menasihati terhenti di tenggorokan. Dulu saya pikir Song Jingnian sama seperti saya. Berasal dari keluarga biasa. Hanya saja boros dalam mengeluarkan uang. Makanya dia sangat memanjakan dia. Sekarang terlihat itu hanya kebiasaan anak bangsawan yang kembali muncul. Saya tidak ingin repot untuk hal kecil seperti ini lagi. Jadi saya hanya mengamati dengan dingin. Melihat Gu Wanxing berusaha sekuat tenaga. Membuat mainan kecilnya senang. Setelah pembicaraan panjang, Song Jingnian mengganti pakaian. Dan setuju untuk pergi bersantai bersama kami berdua. Tujuannya adalah taman hiburan terbesar di utara Beijing. Tempat hiburan yang biasanya ramai. Hari ini sangat sunyi. Kosong tanpa satu orang pun. Sebelum mencari Song Jingnian lagi, saya mendengar Gu Wanxing diam-diam menelepon. Meminta taman hiburan untuk tutup. Membersihkan area selama 1 hari. Jadi saya tidak membuatnya menjadi masalah besar. Hanya diam-diam mengikuti 2 orang itu sepanjang hari. Gu Wanxing bahkan tidak pernah melihat ke belakang ke arah saya. Saya seperti orang transparan yang mengikuti tokoh utama. Benar-benar diabaikan. Taman bermain yang perlahan menjadi sepi di malam hari mulai menyalakan kembang api. Warna-warna yang cerah dan indah terus mekar. Seperti banyak meteor yang melintas. Menerangi langit malam yang gelap gulita. Semua suasana hati buruk Song Jingnian hilang seketika. Matanya berkilauan. Nada suaranya penuh dengan kegembiraan yang tak bisa disembunyikan. Pertunjukan kembang api bukankah hanya ada saat festival? Kenapa hari ini ada ya? Gu Wan tersenyum di sudut bibirnya. Dengan wajah penuh kasih sayang memandangnya. Aku tahu itu semua adalah rencananya dia. Saat tadi membeli es krim. Dia terus mengirim pesan ke orang lain. Mungkin itu semua untuk pertunjukan kembang api ini. Namun Song Jinian tidak menonton sampai selesai kejutan yang khusus disiapkan untuknya. Melihat setengah jalan, dia menerima telepon dari Cheng Suya. Tidak tahu apa yang dikatakan di sana. Di wajahnya, tanpa menghiraukan segala usaha Gu Wanxing yang mencoba menahan. Dia bersikeras pergi. Setelah melihat sosoknya benar-benar menghilang, Gu Wanxing yang bersemangat sepanjang hari, menjadi lesu seperti kembang api yang sudah padam. Dia tampaknya sangat tidak rela. Seluruh usaha sepanjang hari terhalang dan direbut. Tiba-tiba menendang kembang api di samping yang belum sempat dinyalakan. Saat berbalik kembali, matanya yang penuh kekecewaan dan kemarahan, bertemu dengan mataku yang tenang. Pada saat pandangan bertemu, Gu Wanxing baru teringat akan aku. Segera menahan perasaan yang tidak pada tempatnya itu. Berjalan cepat mendekat. Menggenggam tanganku. Apakah kembang api Hao Chen sangat indah dilihat? Melihat huruf XJN3 yang mekar di langit. Aku dengan pelan mengangguk. Lalu mendorongnya menjauh. Gu Wanxing terkejut sejenak. Seakan aku menyadari sesuatu. Dengan cemas ingin menjelaskan. Hari ini aku tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Dan tidak ingin mendengar alasan yang muluk-muluk itu.
Jadi aku berpura-pura tidak peduli. Katanya kembang api seperti meteor. Bisa membuat impian menjadi kenyataan. Mari buat sebuah harapan. Gu Wanxing menangkap tangga yang muncul tepat saat itu. Mungkin untuk menutupi semua perhatiannya pada Song Jinian hari ini. Kali ini dia mengungkapkan harapannya. Berharap bisa selamanya bersama Hao Chen milikku. Setelah lulus menabung cukup uang dan menikah dengan lancar. Aku pernah mendengar harapan ini berkali-kali. Setiap kali aku selalu menahan air mata. Tapi sekarang mendengar kembali, hatiku sama sekali tidak merasa gelisah. Hanya memejamkan mata dan membuat sebuah harapan dalam hati. Semoga setelah meninggalkan Gu Wanxing, aku bisa menjalani sisa hidupku tanpa pernah bertemu dengannya lagi. Setelah membuat harapan, aku membuka mata dan melihat tatapan tersenyum Gu Wanxing. Hao Chen membuat harapan apa? Kenapa tidak memberitahuku? Aku mengalihkan pandangan dan tersenyum. Harapan yang diucapkan tidak akan terkabul. Setelah menyempatkan diri menandatangani kontrak di sekolah, aku pergi ke toko tempat Chang kerja sambilan dan mengajukan pengunduran diri. Manajer toko menyetujui, memintaku untuk menjalankan shift terakhir hari ini dengan baik. Setelah sibuk sepanjang pagi, mengantar puluhan pesanan makanan keluar, kepalaku terasa pusing karena panas terik matahari. Pesanan pertama di sore hari adalah sebuah villa di kawasan orang kaya. Aku meletakkan helm yang terasa panas karena terjemur, menggenggam pesanan makanan yang beratnya puluhan kilogram. Dengan susah payah mengetuk pintu. Beberapa menit kemudian, pintu villa dibuka. Suara yang familiar terdengar di telingaku. Aku mengendus suara itu lalu melihat. Tepat bertemu dengan sepasang mata yang familiar. Pada saat melihatku, pupil mata itu perlahan membesar. Berbagai emosi muncul bertubi-tubi. Gelisah, terkejut, panik semuanya tampak di wajah Gu Wanxing. Kamu kenapa ada di sini? Melihat Gu Wanxing yang sudah kehilangan arah, aku masih tetap tenang. Yang pertama kali bertanya. Sebenarnya ini adalah kesempatan bagus untuk jujur. Gu Wanxing sebenarnya bisa langsung mengungkapkan identitasnya. Tapi dia tetap mengucapkan kebohongan. Teman ulang tahun mengundang saya untuk berkumpul. Aku mundur beberapa langkah. Melihat villa yang megah dan megah. Seolah-olah istana. Yo buka mulut. Kamu kenal teman yang sekaya ini. Gu Wanxing takut bicara terlalu banyak dan ketahuan bohong. Langsung cepat mengganti topik pembicaraan. Kenapa kamu jadi kurir makanan? Cuaca panas seperti ini sangat melelahkan. Aku melihat lengannya yang terbakar matahari. Dengan nada yang datar. Bulan depan adalah ulang tahunmu. Bukankah kamu ingin ganti ponsel? Aku cuma ingin menabung sedikit untuk memberi kejutan padamu. Memang itu sebenarnya niatku dulu. Tapi sekarang aku tahu betapa bodohnya aku yang terus tertipu. Mendengar kata-kata itu, entah kenapa Gu Wan merasa agak tegang di hatinya. Dia melihat luka-luka yang berwarna biru dan ungu di tanganku yang terbakar sinar matahari. Ada kilatan emosi aneh di matanya. Putri bangsawan yang sejak kecil hidup dalam kemewahan. Tak pernah mengalami punya pacar yang rela antar makanan demi membelikan hadiah untuknya. Juga, hatiku tiba-tiba terasa sesak. Baru saja ingin mengatakan sesuatu. Beberapa teman yang melihat dia belum pulang segera keluar untuk melihat keributan. Mengapa Waking tidak masuk? Begitu melihat kami saling berpandangan, mereka segera membantu menutupi. Nada bicara terhadap Gu Wanxing juga berubah dari hormat menjadi mendesak. Hari ulang tahun Zhao Ge, ajak kami minum. Memintamu mengambil pesan antar. Kenapa lama sekali? Ini pacarmu kan? Masuk dan minum bersama. Setelah berkata begitu, beberapa teman tertawa dan menyeretnya masuk. Begitu masuk, aku melihat sekeliling. Melihat banyak barang yang tampak familiar. Figur di dalam etalase pameran. Boneka beruang kecil di sofa. Hiasan kristal pasir mengalir di dalam etalase. Semua ini pernah aku lihat yang sama di lingkaran pertemanan Song Jinian. Dulu saya merasa aneh. Keluarga Song Jinian biasa saja. Kenapa dia bisa menerima hadiah-hadiah yang terlihat sangat berharga ini? Ternyata semua itu diberikan oleh Gu Wanxing. Sekilas terlihat jelas ini adalah pasangan kembar. Saya melihat satu persatu. Tatapan saya akhirnya tertuju pada anjing kecil. Anjing pudel putih salju itu melompat keluar. Memakai gaun kecil berwarna biru muda. Yang paling menarik perhatian saya bukan penampilannya yang imut, tapi skaraf yang dililit di lehernya dan diikat seperti bentuk kupu-kupu. Ada logo LV. Di ujungnya disulam huruf kecil Qi. Sangat mencolok.
Itu adalah hadiah ulang tahun cinta 2 tahun yang saya beli untuknya. Saya hanya tidur 3 jam sehari. Bertahan selama setengah tahun penuh. Saya ingin memberinya yang terbaik. Jadi untuk pertama kalinya saya dengan nekat membawa uang hasil jerih payah masuk ke dunia barang mewah. Tak disangka dia tidak hanya mengabaikan. Bahkan tanpa peduli, langsung membawanya ke seekor anjing. Kukuku mencengkeram telapak tangan dengan dalam. Merasa napas menjadi agak sesak. Sejak masuk pintu, Gu Wanxing terus menatapku. Takut aku menyadari sesuatu. Sekelompok orang yang sedang mabuk ingin bermain game. Dia segera menarikku untuk bergabung. Ingin mengalihkan perhatianku. Begitu kami duduk berdua, ponselnya berdering. Dia ingin langsung mematikan telepon. Tapi setelah melihat nama di layar, hanya ragu selama beberapa detik. Dia tetap pergi ke balkon. Saat bayangannya perlahan hilang di balik pintu, permainan juga dimulai. Ayo, mari bermain. Aku punya, kamu tidak. Aku sebenarnya ingin menolak, tapi ditekan paksa oleh sekelompok orang. Aku punya sebuah villa di Teluk. Tidak ada. Cepat lipat jari. Baru-baru ini aku membeli mobil sport Maserati terbaru. Tidak ada lipat jari. Barang koleksi termahal yang dilelang oleh Sotheby's tahun ini ada di rumahku. Tidak ada lipat jari. Hal-hal yang dikatakan oleh para anak orang kaya ini. Aku tidak punya satu pun. Itu bukan dunia yang milikku. Setengah putaran permainan sudah lewat. Aku sudah melipat 10 jari. Sekelompok orang dengan niat buruk melihat ini lalu menjadi sangat bersemangat. Orang pertama yang keluar telah muncul. Menerima hukuman. Hukuman adalah merangkak di lantai berlari seperti kura-kura melawan anjing. Lihat siapa yang sampai di pintu lebih dulu. Kalau kalah harus menerima hukuman baru. Aku tiba-tiba mengangkat kepala. Melihat mereka dengan tidak percaya. Aku berdiri. Menolak menerima hukuman yang merendahkan martabat ini. Melihat aku tidak bersedia menerima. Kelompok pemuda yang riang ini. Nona pun menunjukkan ekspresi mengejek. Tidak kuat bermain, ya. Jangan-jangan takut kalah dari seekor anjing. Itu benar-benar memalukan. Aturan permainan sudah ditetapkan sejak lama. Kalau kamu bilang tidak terima, ya tidak terima. Sampai melihat tatapan mereka yang tidak akan menyerah. Baru aku akhirnya mengerti bahwa mereka sengaja. Mungkin merasa Gu Wanxing menyembunyikan identitasnya. Dan bersama orang semurah aku selama 2 tahun. Mereka ingin membela dia. Makanya mereka membuat cara seperti ini. Menyadari niat jahat ini. Aku buru-buru berdiri dan bersiap pergi. Namun ditarik terhuyung-huyung oleh orang di sekitarku. Aku tiba-tiba terjatuh ke tanah. Kepala terbentur sudut meja. Darah terus menyembur keluar. Sekelompok orang ini melihat darah segar tanpa sedikit pun rasa bersalah. Malahan menjadi lebih bersemangat. Langsung memeluk anjing itu. Meletakkannya di sampingku. Menggonggong terus-menerus. Ayo. Cepat lihat lomba lari manusia dan anjing. Saat persiapan belum selesai. Dihentikan oleh suara marah yang terdengar dari pintu masuk. Kalian sedang melakukan apa? Mendengar suara ini. Seluruh aula menjadi hening. Semua orang mengalihkan pandangan. Pura-pura tidak ada urusan. Hanya bermain permainan kecil saja. Tidak masalah. Beberapa orang maju untuk menengahi. Tapi Gu Wanxing bahkan tidak melihatnya. Mereka mendorong orang lain dan masuk dengan terburu-buru. Mengangkatku yang terluka dan berjalan cepat menjauh. Gu Wanxing menahan sebuah taksi di pinggir jalan. Menggendong adikku yang di rumah sakit. Sepanjang perjalanan dia memegang sapu tangan untuk mengelap luka di dahiku. Wajahnya penuh dengan rasa sayang. Terus-menerus meminta maaf. Maaf Haoren. Aku tidak seharusnya meninggalkanmu sendiri. Aku tidak tahu apakah yang baru saja terjadi ada hubungannya dengan dia. Juga tidak bisa membedakan apakah ini kecelakaan atau sandiwara. Tapi tidak peduli itu disengaja atau tidak. Segala yang kualami hari ini tidak bisa dipisahkan dari dia. Jadi aku tidak ingin menerima permintaan maafnya. Hanya menahan sakit di hati. Dengan dingin aku bertanya kembali. Karyamu aku menyinggung teman-temanmu yang kaya itu. Tidakkah kamu khawatir mereka dendam kepadamu? Melihat mataku yang merah ini. Gu Wanxing terdiam sejenak. Mengira aku masih khawatir tentang dia. Di dalam hatinya tiba-tiba muncul rasa bersalah. Dia menggelengkan kepala. Suaranya jadi lebih pelan beberapa derajat. Terdengar suram. Tidak apa-apa. Di hati, kamu yang paling penting. Kalau bukan karena mengetahui kebenaran. Mungkin aku akan tertipu oleh ekspresinya itu. Tapi aku tahu kebenarannya. Juga tahu ekspresinya. Kata-katanya.
Cintanya semua adalah kebohongan. Aku menarik napas dalam-dalam. Masih ingin mengatakan sesuatu. Detik berikutnya, ponselnya berbunyi beberapa kali. Dia melirik sebentar. Berbohong lagi. Guru Hao Chen menyuruhku pergi ke sekolah sebentar. Kamu bisa pergi ke rumah sakit sendiri? Aku, ding-ding, menatapnya lama sekali. Baru kemudian dengan sinis mengangguk. Kendaraan berhenti di pinggir jalan. Setelah melihat sosoknya hilang di antara aliran kendaraan, terselip di pikiranku percakapan yang baru saja kulihat sekilas. Wan Qing, aku ingin putus dengan Cheng Suya. Kamu di mana? Aku akan segera datang ke rumah sakit. Setelah selesai merawat lukanya, aku melihat ponsel yang baru saja pecah. Pergi ke pusat digital sebentar. Membeli sebuah ponsel baru. Kalau dulu aku paling cuma ganti layar dan bertahan sebentar lagi. Tapi sekarang aku tidak ingin berhemat lagi. Langsung membeli Apple model terbaru. Menghabiskan lebih dari 10.000. Itu 1/1000 dari tabungan pembelian rumah yang aku kumpulkan dengan susah payah. Setelah pulang, aku masuk ke semua akun. Kebetulan melihat ada pembaruan di teman-teman. Lalu aku klik masuk. Dulu aku pakai Android. Sama sekali tidak bisa mendengar siaran langsung. Tapi sekarang aku ganti ke Apple. Begitu dibuka, langsung terdengar suara dari gambar latar. Hanya sebuah acara pengakuan dari Wan Qing. Kamu buat ini seistimewa itu ya? Tubuhku sedikit kaku. Di sana baru saja bilang mau putus. Gu Wanxing sudah mulai menyiapkan pengakuan cinta. Aku mengangkat kepala dan melihat tanggal yang dilingkari merah di kalender. Hanya tersisa 7 hari sebelum aku pergi. Beberapa hari berikutnya, Gu Wanxing tidak pernah pulang lagi dengan alasan kerja sambilan. Aku tahu dia sedang sibuk dengan pengakuan cinta. Sedangkan aku sibuk berkemas. Tidak mengungkapkannya. Hingga larut malam hari itu, Gu Wanxing kembali. Dia mabuk berat. Kesadaran tidak jelas. Begitu masuk pintu langsung memelukku sambil bergumam terus. Mata sedikit merah. Mawar-mawar itu adalah cincin favoritmu. Juga dibuat khusus untukmu. Semua teman di sekitarnya mendoakan kami. Berharap kami bisa bersama. Tapi pada akhirnya tidak bisa mengalahkan kata maaf darinya. Ya, kenapa kamu tidak bisa melihat aku? Padahal aku yang sudah menemanimu selama puluhan tahun. Apa yang bagus dari dia sebenarnya? Hingga membuatmu terus teringat. Saat berbicara, suaranya menjadi lebih dalam beberapa nada. Tidak berhenti terseduh. Melihat dia yang suram dan kecewa seperti ini, aku malah tak bergeming. Karena aku tahu dia salah mengenali orang. Dia salah sangka aku sebagai Song Jinian. Melalui omongan mabuk ini, aku agak jelas sudah tentang apa yang terjadi hari ini. Hanya saja Gu Wanxing mengungkapkan perasaannya pada Song Jinian. Dan sekali lagi ditolak saja. Aku diam mendengarkan sampai selesai. Tidak mengurusnya. Langsung mematikan lampu dan beristirahat. Gu Wanxing. Keesokan harinya terbangun karena kedinginan. AC menyala sepanjang malam. Pakaian juga tidak diganti. Dia tidur di sofa. Tidak ada selimut sama sekali. Pikirannya terasa pusing. Perutnya juga bergejolak. Seluruh tubuh tidak nyaman. Tapi saat dia berusaha bangun, masuk ke dapur, tetapi tidak melihat apapun. Biasanya setiap kali dia mabuk, aku selalu memasak sup penawar mabuk terlebih dahulu. Kenapa hari ini tidak disiapkan? Dia masuk ke kamar tidur. Ingin bertanya, tapi melihat aku sedang melipat pakaian di depan lemari. Di lantai ada sebuah koper besar. Dia tiba-tiba panik. Bahkan dia tidak menyangka perasaan panik itu bisa sekuat itu. Untuk apa kamu bawa koper? Mau pergi? Tanganku tidak berhenti bergerak. Juga tidak melihat dia satu kali pun. Musim akan berganti segera. Beberapa pakaian aku keluarkan untuk dibersihkan. Gu Wanxing masih ingin bertanya sesuatu. Aku sudah berbalik masuk ke kamar mandi. Beberapa hari ke depan, Song Jinian terus mengunggah berbagai video pamer kasih sayang di lingkaran teman. Foto. Gu Wanxing juga tidak punya mood untuk menyelidiki keanehanku. Seluruh dirinya menjadi sangat lesu. Setiap hari di rumah terdiam dan tidur pingsan. Aku diam-diam memperhatikan. Mengurus urusanku sendiri dengan sibuk. 3 hari terakhir, aku pulang ke rumah sekali. Memberitahu keluarga tentang bergabung dalam proyek penelitian rahasia. 2 hari terakhir, aku berkumpul dengan teman-teman dan mengucapkan selamat tinggal. Hari terakhir, Song Jinian menelpon mengajak aku dan Gu Wanxing pergi berperahu di danau. Aku tidak terlalu ingin keluar rumah. Tapi karena telepon itu Gu Wanxing jadi semangat lagi. Dia malah memaksa aku keluar rumah.
Sesampainya di tepi danau, melihat Cheng Suya yang berjalan bersama Song Jinian, wajahnya tiba-tiba menjadi dingin. Setelah naik perahu, aku mencari tempat duduk dan duduk, mengagumi pemandangan danau yang berkabut dan hujan gerimis. Meskipun Gu Wanxing duduk di sisiku, tatapannya terus-menerus melihat ke arah Song Jinian di sampingnya. Saat sampai di tengah sungai, tiba-tiba turun hujan deras dari langit. Angin kencang terus bertiup, menggoyang rakit kayu kecil dengan tidak stabil. Guntur menggelegar, kabut tebal menyelimuti. Tidak lama kemudian, angin dan hujan yang semakin deras membalikkan rakit kayu kecil. Beberapa orang di perahu yang tidak memakai jaket pelampung jatuh bersama-sama ke air. Song Jinian dan aku sama-sama tidak bisa berenang. Keduanya dengan dorongan naluri bertahan hidup, berjuang dengan susah payah mencengkram tepi rakit kayu. Setelah terjatuh ke air, reaksi pertama Cheng Suya adalah memukul-mukul air dan berenang ke tepi. Tidak peduli dengan orang lain sama sekali. Sedangkan di mata Gu Wanxing hanya ada Song Jingjian. Dia meninggalkan aku yang ada di sebelahnya. Tanpa pikir panjang, langsung berenang ke ujung rakit kayu yang lain. Dan memeluk erat Song Jingnian yang tampak akan tenggelam. Hujan es yang dingin menghantam tubuhku yang kedinginan dan lemas. Gigi saya bergetar kedinginan. Wajahku tak lagi berbekas sebersit warna darah. Aku melihat dengan mata kepala sendiri dua suara itu semakin menjauh. Hilang dalam kabut. Aku hanya merasa kesadaran semakin kabur. Gelombang dan angin belum berhenti. Badai datang bertubi-tubi. Aku akhirnya tidak bisa bertahan lagi. Tidak bisa lagi memegang jerami penolong satu-satunya. Aku melepaskan tangan. Langsung jatuh ke dasar danau. Terjatuh. Saat sadar, aku menemukan diriku di rumah sakit. Perawat di sebelah melihat aku sudah sadar. Segera datang untuk memeriksa. Sudah sadar. Staf kawasan wisata yang mengantarmu sudah pergi. Suruh keluargamu datang mengurus prosedur keluar rumah sakit. Mendengar kata-kata ini, aku baru sadar bahwa aku diselamatkan oleh staf kawasan wisata. Aku melihat sekeliling ruangan yang kosong. Lalu mengambil ponsel dan membuka sebuah panggilan. Tidak ada pesan sama sekali. Terbayang gambar terakhir yang kulihat sebelum pingsan. Aku tersenyum tanpa suara. Berdiri dengan tubuh yang lemah untuk mengurus prosedur. Baru keluar pintu beberapa langkah. Aku mendengar suara yang familiar dari ruang sebelah. Sekilas aku melihat Gu Wanxing dan Song Jingjian. Wanxing, kali ini aku benar-benar memutuskan untuk putus dengan Cheng Suya. Aku jatuh ke danau dan tidak bisa berenang. Dia jelas tahu tapi malah lari sendiri. Dia sama sekali tidak pantas. Bukankah kamu yang menyelamatkanku? Aku benar-benar hampir mati di danau. Aku tahu kamu sudah menyukaiku bertahun-tahun. Tahu kamu akan pindah sekolah. Master Jiang. Demi aku juga tahu kamu tidak rela bersamaku. Dulu aku seperti kehilangan akal. Tidak melihat kebaikanmu. Sekarang aku sudah sadar. Apakah kamu mau bersamaku? Dalam suasana penuh perasaan yang tulus. Dalam adegan pengakuan yang emosional. Gu Wanxing tidak menunjukkan sedikit pun kegembiraan atau keterkejutan. Juga tidak langsung mengiyakan. Pengakuan yang dinantikan bertahun-tahun. Dia tampak seperti membeku. Tidak berkata apa-apa. Melalui sebuah jendela. Aku melirik sekali. Agak terkejut. Namun saya juga tidak terlalu memikirkan. Mungkin karena kejutan itu datang terlalu tiba-tiba sehingga belum sempat dicerna. Tapi bagaimanapun juga kita harus bersama. Jadi saya tidak sabar menunggu. Akhir yang pasti sempurna. Berbalik dan turun ke bawah. Setelah menyelesaikan urusan, pemilik rumah mengirim pesan mengingatkan saya hari ini adalah hari saya harus keluar. Saya melihat waktu. Jam 1 siang masih sempat. Jadi saya naik taksi dulu ke kontrakan. Barang-barang milik saya di dalam kamar hanya tersisa koper ini. Selain itu ada kotak hadiah yang saya kemas sebelumnya. Di dalamnya penuh dengan semua hadiah yang diberikan Gu Wanxing selama 2 tahun terakhir. Saya mengambil sticky notes. Sesuai hasil pencarian sebelumnya. Pada hadiah-hadiah ini saya tandai satu persatu. Harga-harga penuh memenuhi. Sekotak barang terlihat cukup mewah dan berkilau. Sebenarnya jika dijumlahkan nilainya belum sampai 500 yuan. Selama ini di matanya. Hanya karena aku pria yang murah. Maka hanya pantas mendapat hadiah-hadiah yang murah itu, ya. Aku menertawakan diri sendiri. Memasukkan surat putus yang sudah kutulis sejak lama ke dalamnya. Lalu menutup kotak itu dan pergi ke kantor pengiriman. Mengemas dan mengirim kotak ini. Alamat penerima adalah Villa Gu Wanxing.
Setelah semua ini selesai, aku kembali ke rumah kontrakan. Mendapat uang sewa tambahan 1 bulan dari pemilik rumah. Memintanya saat mengosongkan rumah nanti, untuk membersihkan semua barang Gu Wanxing yang tersisa di kamar. Lagi pula dia sudah bersama Song Jinian. Tidak akan kembali lagi. Setelah menekan tombol kirim, WeChatku terus-menerus muncul dengan belasan pesan yang semuanya dari Gu Wanxing. Aku tidak membuka, dan tidak membaca satupun. Langsung memblokir dan menghapus semua kontaknya. Sementara itu, telepon Profesor Chen kebetulan masuk. Hao Chen segera berangkat. Kami sudah di bawah rumahmu. Turunlah. Aku tidak ragu. Mengangkat koper. Meninggalkan kontrakan Reyot yang dulu dinamai rumah ini. Tidak akan pernah kembali lagi. Aku tidak membalas satu pesan pun. Wanxing ingat saat di perjalanan ke rumah sakit. Staf kawasan wisata menghubunginya. Mengatakan aku sudah diantar ke rumah sakit. Dia pikir aku tidak mengalami masalah besar. Maka tidak buru-buru menghubungiku. Tapi waktu terus berjalan. Langit pun mulai gelap. Dia akhirnya tidak bisa menahan diri. Setelah Song Jinian tertidur, dia pergi bertanya ke perawat. Perawat memeriksa. Memberitahuku bahwa aku boleh keluar rumah sakit begitu terbangun. Tahu aku tidak apa-apa. Gu Wanxing sedikit lega. Menelepon ke sana. Satu demi satu tidak ada yang mengangkat telepon. Hatinya semakin gelisah. Sedang kesal. Manajer rumah menelepon dan berkata, baru saja menerima paket dari kota yang sama. Bertanya apakah dia mau menerima paket itu. Gu Wanxing tidak ingat apa yang baru-baru ini dibelinya. Tidak memikirkan hal-hal kecil ini. Segera menutup telepon. Dia ingin mengirim pesan lagi. Bertanya pada Song Jinian. Tiba-tiba terbangun. Berteriak lapar dan mau makan. Dia hanya bisa sementara menunda urusan di tangannya. Membawanya keluar. 2 orang pergi ke sebuah restoran barat. Sampai selesai makan, Gu Wanxing terus-menerus terlihat tidak fokus dan sering melihat ponselnya. Song Jinian segera menyadari kelakuannya yang tidak biasa. Dia bertanya dengan penuh perhatian beberapa kalimat. Ada apa? Apakah ada sesuatu yang penting? Mendengar itu Gu Wanxing terdiam sejenak. Menggelengkan kepala. Dia tidak ingin dia menyadarinya. Bahwa dirinya sedang khawatir karena tidak bisa menghubungi Jiang Hao Chen. Setelah mengalami momen hidup dan mati di pagi hari, Song Jinian akhirnya melihat karakter asli Cheng Suya, memutuskan hubungan, dan menawarkan rekonsiliasi kepadanya. Tapi kali ini giliran Gu Wanxing yang ragu-ragu. Dulu dia pikir ketika berhasil mendapatkan Song Jinian, dia akan merasa sangat berharga seperti mendapatkan harta karun. Bahagia sampai menangis. Tapi saat ini benar-benar tiba. Namun hatinya kacau balau. Bahkan emosi pertama yang muncul bukanlah terkejut, melainkan khawatir. Dia khawatir tentang dirinya sendiri. Jika benar-benar menyetujui Song Jingyan, bukankah itu berarti aku akan mengetahui segalanya? Dia tidak berani membayangkan. Bagaimana perasaanku setelah mengetahui kebenaran? Bagaimanapun juga sudah 2 tahun bersama. Aku benar-benar memberikan segalanya. Benar-benar tulus dan sepenuh hati demi masa depan mereka. Jadi dia tidak langsung menyetujui Song Jinian, melainkan berkata ingin mempertimbangkan lagi beberapa saat. Song Jinian juga tahu ada Jiang Hao Chen di antara mereka. Juga tidak memaksa, hanya mengatakan memberi waktu seminggu untuk menyelesaikan semua masalah. Setelah makan malam selesai, Gu Wanxing mengantarnya pulang. Sepanjang jalan dia masih seperti dulu, mengobrol tak henti-henti. Namun dia tidak bisa mendengar sepatah kata pun. Pikiranku masih memikirkan kejadian hari ini. Menebak apakah aku marah. Melihat dia tidak membalas. Setelah suasana hening, Song Jinian sedikit marah. Tak bisa menahan diri untuk mencubit telinganya. Dia sedang melamun tentang apa sebenarnya. Apakah kalian wanita semua sama saja? Setelah dapatkan, tidak menghargai lagi. Belum bersama saja. Kamu sudah tidak mendengarkan aku. Nada keluhannya terdengar di telinga Gu Wanxing. Namun membuatnya merasa tidak nyaman. Karena selama lebih dari 10 tahun bergaul dengan Song Jingyan, dia jarang menunjukkan sisi lemah seperti ini. Sebagai yang dikejar, dia selalu berada di posisi dominan dalam hubungan. Saat menghadapi perhatiannya, dia hampir tidak memperlihatkan perasaan pribadi. Hanya berdasarkan keinginan sesaat untuk menerima atau menolak pilihan. Dia terbiasa dengan ekspresi pilih-pilih dan sombongnya. Sudah terbiasa berkali-kali mempersiapkan kejutan dengan susah payah. Lalu berkali-kali ditolak. Dia sudah tidak bisa membuat dirinya membayangkan sebagai pacar sah Song Jinian.
Identitas ini terlalu berat. Dia bahkan merasa dirinya bukan seperti seorang pengejar cinta, melainkan seperti seorang kakak perempuan. Berkali-kali memaafkan kekanak-kanakannya. Dan pengakuan cinta yang tak kenal henti selama bertahun-tahun ini, hanyalah sebuah permainan yang mereka nikmati bersama tanpa henti. Ketika pemikiran ini muncul, Gu Wanxing langsung terkejut. Dia tak bisa menahan diri untuk menoleh sekali ke Song Jinian. Sudah 14 tahun berlalu sejak pertemuan pertama mereka. Dia sudah bukan lagi pria muda kaya yang mengenakan jas ekor, yang belum tahu dunia ini, yang hidup tanpa kekhawatiran. Selama bertahun-tahun dia pernah jatuh cinta, lalu pernah juga putus cinta, mengalami pasang surut dalam asmara, sangat pandai menyentuh hati wanita, dan dia jelas adalah orang yang paling lihai dia kendalikan. Setelah menyadari hal ini, Gu Wanxing akhirnya tidak tahan lagi. Dia bertanya kepadanya sebuah pertanyaan. Jing Nian, ini bukan kali pertamamu jatuh cinta. Juga bukan kali pertama kamu putus cinta. Tapi ini kali pertamamu mengaku ingin bersama denganku. Aku ingin tahu alasannya. Apa yang akhirnya membuatmu melihat keberadaanku? Song Jing Nian juga tidak menyangka dia tiba-tiba akan ditanya pertanyaan seperti itu. Seketika dia juga bingung. Sejujurnya dia juga tidak tahu harus menjawab apa. Bagaimanapun dalam pemahamannya, dia hanyalah bumbu tambahan dalam kehidupan membosankan. Dia lahir dari keluarga kaya dan terpandang. Segala makanan lezat di dunia ini, sudah dia rasa bosan sejak kecil. Segala pemandangan di dunia juga sudah dia lihat sampai jenuh. Setiap hari selain makan, minum, dan bersenang-senang, dia hanya makan, minum, dan bersenang-senang. Hidup seperti menempel dan menyalin yang sama. Song Jinian telah melewati lebih dari 20 tahun. Hanya merasa hari-harinya sangat membosankan. Sebelum berusia 19 tahun, dia juga pernah menjalin 2 hubungan cinta. Keduanya adalah putri keluarga kaya. Saat bersama mereka, masih hal yang sama itu. Tidak ada artinya. Sampai bertemu dengan Cheng Suya. Dia mengikuti gadis biasa ini di sisinya. 3 tahun. Berpisah dengan keluarganya demi dia. Kabur dari rumah. Semua kartu diblokir. Jatuh ke lapisan bawah. Baru akhirnya melihat hal yang berbeda. Yang menarik perhatiannya bukanlah kehidupan miskin dan terpuruk itu, melainkan hati manusia. Sifat manusia yang rumit yang biasanya tidak pernah dia lihat. Dan cara-cara licik penuh tipu muslihat. Di sisi Cheng Suya, dia telah mengalaminya satu persatu. Dan dia berbakat cerdas. Bahkan meniru gaya orang-orang itu. Mulai bermain-main dengan hati manusia. Misalnya aku, orang biasa dari keluarga biasa. Yang sedikit pintar tapi baik hati banget. Mengira mereka dari kelas yang sama. Merasa kasihan dengan kehidupannya. Jadi memperlihatkan kebaikan padanya dengan sepenuh hati. Setiap kali aku menunjukkan ekspresi belas kasihan atau kepedihan, Song Jinian merasa sangat tertarik. Karena dia tahu mereka bukan orang dari kelas yang sama. Keluarganya sangat kaya. Selama dia mau mengalah dan mengakui kesalahan, dia bisa kapan saja kembali menikmati kehidupan anak muda yang kaya. Tidak harus seperti aku yang bekerja keras mati-matian untuk mendapatkan uang. Hanya untuk membeli sebuah rumah agar punya tempat tinggal dan pijakan hidup. Di sekelilingnya banyak orang yang mengejar dan berbaik hati kepadanya. Bahkan jika jatuh ketinggal di rumah sewaan, itu adalah pilihan yang dia rela terima. Asalkan dia sedikit menunjukkan rasa suka, akan ada yang mengirimi dia barang yang dia sukai. Tidak seperti saya yang mendapat sedikit kebaikan saja. Sudah tersentuh sampai mati. Dia tidak perlu mengorbankan apapun dalam hubungan. Dalam pandangannya, cinta seperti sebuah drama. Dia hanya berperan sebagai pemeran utama pria. Harus benar-benar terbenam di dalamnya. Memerankan suka, marah, sedih, dan bahagia. Dan saat tirai turun, dia harus kembali ke dirinya yang sebenarnya. Tidak perlu seperti saya, yang mengorbankan segalanya untuk sebuah cinta yang dikhianati. Jadi dalam persahabatan ini, dari awal sampai akhir, saya hanyalah pemeran pendukung dalam drama yang dia sutradarai. Dan drama bocah kaya jatuh cinta dengan bunga desa miskin ini. Kini sudah sampai pada momen di mana putra mahkota akhirnya tersadar. Akhir dari gadis kedua yang penuh cinta yang naik ke puncak. Dia dengan sewajarnya meninggalkan Cheng Suya. Memilih Gu Wanxing yang setia tanpa berubah cinta. Bukankah ini sangat sesuai dengan alur drama idola? Jadi Song Jingyan diam dalam waktu yang lama. Juga tidak bisa menemukan alasan yang spesifik. Akhirnya hanya bisa memberitahu Gu Wan.
Karena aku baru menyadari hari ini. Dalam 10 tahun lebih ini, kamu sudah meninggalkan bekas yang tak terhapuskan di hatiku. Aku tanpa sadar sudah menyukaimu. Dia meniru ekspresi tokoh pria utama dalam drama TV. Berusaha mengungkapkan penyesalan dan cinta dengan sangat mendalam. Apakah kata-kata ini benar atau tidak? Apakah itu penting? Sepertinya tidak penting, kan? Lagi pula Gu Wanxing begitu mencintainya. Dia setuju untuk bersama dengannya. Dia bahkan tidak sempat merasa senang. Kenapa perlu meragukan keaslian atau kebohongan? Dia sangat puas dengan pertunjukan yang ia tampilkan dan jawaban yang ia berikan. Sangat puas. Merasa dirinya telah melakukan dengan sempurna. Tak tahan ingin melihat ekspresi dan tanggapan Gu Wanxing. Namun saat menoleh, kejutan dan kegembiraan yang diharapkan tidak muncul. Dia menundukkan kepala. Wajahnya tampak kosong dan kehilangan arah. Mata memancarkan sedikit kejernihan. Seakan-akan baru sadar dari kebingungan. Setelah mengantarkan Song Jinian pulang, Gu Wanxing kembali sendirian ke kontrakan. Namun tidak naik ke lantai atas. Dia berdiri di bawah pohon paras yang tinggi. Diam menatap ke atas. Melihat kamar yang lampunya sudah dimatikan. Di pikirannya terus menebak. Apa yang sedang kulakukan saat ini? Apakah dia sudah tertidur? Masih bermain ponsel dalam gelap? Atau karena hal yang dia tinggalkan pada siang hari? Berbalik-balik tidak bisa tidur. Pasti ada keluhan di hatiku. Kalau tidak akan tidak membalas pesan. Telepon juga tidak diangkat. Tapi Gu Wanxing sekarang tidak khawatir tentang hal ini. Karena dia tahu aku sangat mudah untuk menenangkannya. Yang dikhawatirkan, bagaimana mengatasinya. Hubungan rumit antara mereka bertiga. Jadi dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Haruskah aku mengatakan kebenaran sekarang? Menghindar itu memalukan. Berdiri di bawah selama 2 jam. Gu Wanxing akhirnya menyadari hal ini. Dia berpikir lama. Merasa sebaiknya naik ke atas. Tapi aku sedang marah pulang dengan tangan kosong. Jelas itu bukan pilihan yang baik. Jadi dia kembali ke villa sebentar. Mengambil jam tangan yang baru saja dibeli beberapa waktu lalu. Sebelum pergi, dia melihat sebuah kotak tergeletak di pintu masuk. Sekilas melihat dengan tergesa-gesa. Tulisan di atasnya sangat familiar. Tapi tidak ingat pernah lihat di mana. Dia belum bisa mengingatnya. Sebentar lagi pukul 12. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal kecil ini. Maka dia berencana membukanya nanti saat kembali. Setelah membeli banyak makanan malam favoritku di pasar malam. Dia masuk ke penginapan dengan langkah pelan. Mengeluarkan kunci dan memasangnya. Memutar bolak-balik. Pintu tidak bisa dibuka, lampu sensor di lorong. Kadang menyala, kadang mati. Dia menyalakan senter. Baru melihat gemboknya telah diganti. Apakah aku setegang ini kali ini? Gu Wanxing merasa jantungnya berdebar. Dia mengangkat tangan dan mengetuk pintu dengan lembut. Melembutkan suaranya. Hao Chen, ini aku. Kamu sudah tidur? Buka pintunya, ya. Di luar sangat panas. Dulu dia asyik di luar sampai lupa waktu. Kembali di tengah malam baru sadar kehilangan kunci, lalu akan memakai kalimat ini. Tapi hari ini sepertinya merendah juga tidak berguna. Dia memanggil 10 kali pun tidak apa. 100 kali bahkan tidak ada yang membuka pintu. Gu Wanxing benar-benar tidak punya pilihan. Hanya bisa mengetuk pintu pemilik rumah sebelah. Pemilik rumah tidur sangat nyenyak. Yang datang membuka pintu adalah putranya. Mendengar tidak bisa masuk setelah itu. Dengan setengah sadar dia mencari dan memberikan kunci kepada Wanxing. Dia memegang kunci baru dan dengan mudah membuka kunci hati. Di dalam kamar gelap gulita. Sunyi sampai suara napas pun tak terdengar. Seolah orang itu sudah tertidur pulas. Gu Wanxing takut membangunkannya. Tidak menyalakan lampu. Meraba dalam gelap, masuk dengan pelan-pelan. Dia meletakkan makanan malam di meja makan. Lalu masuk ke kamar tidur. Meletakkan jam tangan itu di atas meja samping tempat tidur. Memastikan aku besok setelah bangun. Pandangan pertama langsung bisa melihatnya. Kemudian dia berjalan ke depan lemari pakaian. Mau mengambil piyama. Mengganti baju, begitu meraih. Namun dalam lemari kosong melompong. Tidak ada apa-apa. Di mana pakaiannya? Keningnya langsung berkerut. Segera menutupi tubuhnya. Menyalakan ponsel. Cahaya redup layar menyala. Membuat lemari kosong itu tampak jelas. Gu Wanxing secara naluriah menoleh ingin bertanya padaku. Namun dia melihat di atas tempat tidur sebelah luar. Hanya tersisa kasur saja. Tidak ada selimut. Juga tidak ada orang. Sampai saat ini,
Gu Wanxing akhirnya menyadari ada yang tidak beres. Dia segera menyalakan lampu kamar. Pemandangan di depan matanya membuatnya terdiam. Lemari, tempat tidur, meja tulis bahkan sudut-sudutnya sama sekali kosong. Barang-barang dan pakaian yang dulu memenuhi kos kecil ini hilang entah kemana. Hanya jam tangan mahal yang bisa membeli. Sebuah kos yang mahal itu masih tersisa. Berkilau di bawah cahaya lampu yang redup. Begitu mencolok. Namun sangat tidak pada tempatnya. Xiao Jiang hari ini sore sudah keluar dari kontrakan. Dia juga sudah mengirimku uang 1000 yuan. Biarkan aku mengurus semua barang di dalam kamar. Aku lihat kunci pintunya sudah tua. Jadi sekalian diganti yang baru. Kamu tidak tahu tentang ini? Pemilik rumah yang terbangun di tengah malam karena suara bising. Menjelaskan hal-hal ini terdengar di telinga Gu Wanxing. Namun seperti petir yang menggelegar di otaknya sampai berdengung. Dia melihat keluhan yang terus-menerus di depannya. Dia tidak pengertian. Bibi yang suka membantah. Hanya merasa ada batu besar menekan di dadanya. Susah untuk bernapas. Saat bicara pun terkesan lemah. Kenapa dia harus pindah? Apakah meninggalkan pesan sebelum pergi? Apakah bilang mau kemana? Pemilik rumah tidak menyangka dia bahkan lebih tidak tahu apa-apa daripada dirinya sendiri. Maka langsung agak marah karena merasa sia-sia. Dia mau pindah juga. Pasti karena kamu membuatnya kesal. Meninggalkan pesan apa? Biarkan aku mengurus semua barang di kamar. Adapun pergi kemana? Itu adalah privasi orang lain. Bagaimana mungkin memberitahu aku sebagai pemilik rumah? Bukankah itu hal yang seharusnya diketahui pacar seperti kamu? Hati Gu Wanxing yang panik menjadi kacau balau oleh kata-kata ini. Dia akhirnya menyadari. Saat dia tidak tahu apa-apa. Sepertinya terjadi sesuatu yang besar. Itulah sebabnya aku pergi tanpa sepatah kata pun. Dia tidak bisa tetap tenang lagi. Sambil mengeluarkan ponsel ingin menghubungiku. Dia berbalik dan hendak pergi. Melihat dia panik seperti itu, pemilik rumah segera memanggilnya. Kalau dia masih akan mengembalikannya ke aku, kalian semua sudah mengakhiri sewa. Aku masih harus menyewakannya lagi. Bibi, untuk rumah ini Anda tidak perlu mencari penyewa baru. Aku ingin memperpanjang sewa rumah selama 1 tahun. Nanti aku transfer ke kamu. Setelah mengucapkan kalimat ini, Gu Wanxing panik dan berlari terburu-buru ke pinggir jalan. Menahan sebuah mobil. Dia ingin kembali ke sekolah dulu. Tapi pintu asrama sudah ditutup. Dia hanya bisa menelepon teman sekamarku tengah malam untuk bertanya. Orang di ujung telepon dengan setengah sadar memberitahunya. Aku tidak ada. Dia hanya bisa memberhentikan sopir. Memberikan alamat lain. Sepanjang malam, dia mengunjungi semua tempat yang bisa dia pikirkan. Tetap tidak ada kabar tentang keberadaanku. Saat fajar tiba, dia pergi ke tempat terakhir. Chiyun Temple. Setahun lalu tepat di tempat ini. Kedua orang menuliskan harapan untuk menikah dan membeli rumah setelah lulus. Hanya kali ini saja, Gu Wanxing masih gagal mendapatkan apa yang dia cari. Dia sudah 24 jam tidak tidur sama sekali. Sangat kelelahan. Tidak ada lagi tenaga untuk berlari. Dia mengangkat kepalanya. Melihat Su Yuancho yang berderak terkena angin pagi. Mengambil ponsel dan memotret satu gambar. Kemudian mengirimkannya kepadaku. Foto tidak terkirim. Muncul titik merah kecil di layar. Dan sebuah pesan verifikasi untuk menambahkan teman. Aku memblokir dan menghapusnya. Setelah menyadari hal ini, otak Gu Wanxing yang sedikit bingung itu langsung menjadi jernih. Dia membelalak mata melihat layar ponselnya. Penuh dengan rasa tidak percaya. Jari-jarinya cepat menekan TikTok, Qiki Weibo, Xiao Hongshu. Bahkan Alipay pun diblokir dan dihapus sepihak. Dan semua aktivitas yang dulu merekam setiap momen cinta mereka, juga telah dikosongkan. Sikap tegas untuk memutuskan itu, membuat tekad Gu Wanxing yang sudah mencapai batas mulai runtuh. Adegan-adegan yang terjadi beberapa hari ini, mulai berputar di pikirannya. Dia berusaha mengingat setiap detail. Mencoba mencari alasan sebenarnya aku pergi. Apakah karena dia tidak menyelamatkanku? Atau karena dia sedang murung beberapa hari ini? Tidak menghiburku? Atau karena dia lupa ulang tahunku? Satu persatu diurai. Kekacauan dan pengabaian yang dulu dibuang oleh Gu Wanxing dari pikirannya. Mulai terlihat jejaknya. Akhirnya dia menyadari beberapa petunjuk. Beberapa hal yang mungkin menjadi alasan kekecewaanku sehingga pergi. Dalam gambaran pacar yang dia anggap sempurna tanpa celah. Sebenarnya penuh dengan lubang. Dalam beberapa hal kecil yang tidak penting.
Dia sangat perhatian dan penuh pertimbangan. Tetapi setiap hal yang berhubungan dengan Song Jinjian, dia selalu secara naluriah meninggalkan aku. Dia selalu mengira aku tidak menyadarinya. Jadi dia bertindak seenaknya. Merasa aman tanpa takut apapun. Tapi sekarang kelihatannya, apakah aku benar-benar tidak tahu? Guan Xing tidak berani memikirkan lebih dalam lagi. Dia mengangkat kepala, berusaha untuk bernapas dalam-dalam, mengisi paru-parunya yang hampir sesak dengan udara segar. Dengan suara, plak, sehelai pita merah di atas kepalanya terlepas, jatuh lurus ke bawah, menimpa wajahnya. Dia sudah agak kebas. Susah payah mengangkatnya ke arah matahari pagi. Harus berusaha menabung uang. Langsung membayar uang muka beli rumah setelah lulus. Lalu menikah. Kepingan harapan yang penuh. Dua nama yang tertulis di akhir adalah Guan Xing dan aku. Tulisan ini milikku. Jadi sangat familiar baginya. Sama persis dengan bungkus yang ada di pintu masuk villa. Setelah menyadari hal ini, Guan Xing tiba-tiba berdiri. Berlari keluar menuju kuil. Dan pita merah tanpa tempat untuk berpijak itu. Hanya bisa dibawa angin melayang ke hutan gunung. Tak lagi dapat ditemukan jejaknya. Seperti sebuah ramalan. Juga seperti sebuah hukuman. Dalam perjalanan pulang, Guan Xing sudah mulai samar-samar menebak kebenaran. Tapi hatinya sangat berusaha menyangkal dan membela. Tak mau mengakui fakta baku yang telah terjadi ini. Dan saat dia mendapatkan bungkus itu lalu membuka. Saat melihat barang-barang yang diletakkan di dalamnya, hati yang hampir mati itu akhirnya benar-benar padam. Menjadi setumpuk abu. Selama 2 tahun, pernak-pernik kecil tak berharga yang dibeli pengasuh. Perhiasan semuanya ada dalam kotak, dan juga diberi tanda harga secara spesifik. Hingga hari ini juga, Guan Xing baru tahu berapa tepatnya uang yang dihabiskan untuk barang-barang itu. 500 yuan adalah uang makan setengah bulan yang aku hemat dengan susah payah. Juga saat dia boros membelanjakan uangnya. Harga pembuka botol yang tidak mencolok saat minum minuman itu. Setara dengan sepatu yang dia pakai sekarang. Sepatu yang aku belikan untuknya. Dia tidak terbiasa memakai sepatu seperti itu. Jadi 2 bulan lalu saat aku membawanya ke mall, dia sangat menolaknya. Tapi aku sangat serius mengatakan kepadanya, sudah lulus. Segera magang dan bekerja. Sudah saatnya mengganti sepatu baru. Itulah sebabnya saya memberikannya kepadanya. Guan Xing memakainya selama 2 bulan. Lambat laun juga terbiasa. Seperti pakaian yang saya pilih dengan cermat untuknya. Begitu juga dengan kebutuhan hidup sehari-hari. Meskipun tidak masuk ke matanya. Tapi lama-kelamaan, dia juga malas memilih. Tidak terlalu pilih-pilih lagi. Dia mulai makan bersama saya di warung pinggir jalan. Bersama-sama mencari cara mendapatkan kupon untuk menghemat uang. Bersama-sama merasa sedih melihat keran air yang tidak tertutup rapat. Di hadapan orang lain, dia masih gadis kalangan emas yang boros uang. Tapi di sebelah saya, Guan Xing benar-benar merasakan berbagai rasa kehidupan sehari-hari. Bukan istana megah yang dibangun dari emas tulen dan uang. Melainkan potongan-potongan kehidupan yang bisa dirasakan dalam aliran air yang halus dan panjang. Rumah susun sewa murah yang dulu sangat dia remehkan. Tanpa disadari sudah menggantikan villa. Menjadi rumah di hatinya. Malam larut setelah banyak minum. Dia kehilangan kesadaran. Akan melaporkan alamat kompleks lama. Setelah ditolak oleh Song Jingnian. Reaksi pertamanya juga kembali ke sana mencari penghiburan. Rumah tua kosong saat hari libur. Dia akan memasak hotpot di meja makan. Menunggu aku pulang. Dalam momen-momen yang tak mencolok itu, dia benar-benar tersentuh oleh perasaan kecil namun tulus itu. Aku hanya tulus sesaat. Surat yang kutinggalkan hanya beberapa kalimat singkat. Menghabiskan 2 tahun di sisiku memainkan drama ini. Kamu pasti juga sangat sedih, kan? Tapi semua penderitaan sampai hari ini telah berakhir. Hadiahmu kubalikan padamu, sampai jumpa. Takkan bertemu lagi. Semua kepalsuan, kebohongan, dan perhitungan. Tidak satu kata pun disebutkan. Dalam pandangan Guan Xing, setiap kata adalah sebuah tuduhan yang menusuk hati dan membuatku menangis. Dia tidak tahu bagaimana menggambarkan suasana hatinya saat ini. Jika harus digambarkan, dia seperti malam hari saat badai melanda. Sebuah kapal yang kehilangan arah di lautan. Sampai-sampai layar kapal barunya yang baru dibuat, saat ini sedang dipukul oleh rasa bersalah dan penyesalan yang tiada akhir. Gelombang terus-menerus menghantam, ditiup oleh angin kencang.
menerjang kembali kenangan yang terkubur dalam-dalam di memori, menghantam wajahnya, mendorong kapal yang hampir roboh itu ke laut dalam. Dia terperangkap dalam badai yang datang terlambat ini. Hampir hancur. Air mata yang penuh dengan perasaan rumit menetes ke atas surat. Tetes, tetes. Seperti sinyal terakhir dari ajakan pertolongan yang bisa dia kirimkan. Tapi tidak ada yang merespon. Ketika pelayan membawa Song Jingyan dan sekelompok teman masuk, sekilas terlihat Gu Wanxing yang terkulai di pintu. Wajahnya pucat sekali. Matanya merah seolah akan segera berdarah. Jari telunjuknya tanpa sadar mencengkeram lemari. Karena terlalu kuat mencengkeram, telapak tangannya terluka dan mengeluarkan darah segar. Sekelompok orang itu tumbuh bersama dengannya. Belum pernah melihatnya seperti ini. Semuanya terdiam sejenak. Tak berani maju mengganggu. Hanya Song Jinian yang punya keberanian ini. Dia mengerutkan kening lalu berjongkok. Mengulurkan tangan dan mengibaskan di depan matanya. Nada suaranya penuh percobaan. Wanxing, ada apa denganmu? Roh hilang. Mendengar suara, Gu Wanxing mengangkat pandangannya dan menatapnya sebentar. Matanya yang samar akhirnya sedikit fokus. Sepertinya sedang berusaha mengenali orang ini. Melihat dia tidak bicara, Song Jinian mengernyitkan dahi. Tatapannya menurun. Sekilas langsung melihat kotak yang diletakkan di lantai. Dia bisa langsung tahu bahwa mainan kecil ini tidak berharga. Barang dagangan kaki lima. Diberikan begitu saja. Dia bahkan merasa itu merepotkan. Bagaimana Gu Wanxing bisa mengumpulkan sekotak seperti ini? Apakah ini jenis koleksi baru? Dia mengambil satu. Lalu melihat sticky note yang ada di bawah. Di atasnya tertulis 9.91. Tak tahan lalu tertawa kecil. Barang ini tiruannya cukup bagus. Kenapa harganya cuma 9,9 saja ya? Mungkin ongkos kirimnya saja tidak cukup. Mendengar dia mulai bicara. Beberapa orang di belakang juga merasa percaya diri. Satu persatu mendekat. Semua merasa barang ini menarik. Gujie, barang-barang ini kamu dapat dari mana? Jangan-jangan mau kasih ke siapa itu ya? Aku rasa besar kemungkinan buat cowok murahan seperti aku. Belum pernah lihat barang bagus apapun. Pasti suka barang murah seperti ini. Langsung kasih banyak gitu. Bukankah itu jadi nggak berkesan banget? Mending kasih secara bertahap saja. Suasana yang ribut dan gaduh ini membawa kesadaran Gu Wanxing yang sudah pergi kembali. Dia melihat ekspresi mengejek dan tatapan meremehkan mereka. Membuat setiap kata seolah seperti panah yang melesat. Dia menelan napas yang tercekik di tenggorokan. Dengan suara dingin, dia memarahi sekali. Semua letakkan sekarang juga. Di pintu masuk. Karena kalimat itu suasana menjadi tenang kembali. Semua bisa mendengar kemarahan yang tersembunyi dalam nada suaranya. Segera meletakkan barang kembali ke tempat semula. Hanya Song Jingnian yang seolah tidak mendengar. Bermain-main dengan jam tangan di kedua tangannya. Sedikit memberikan tekanan. Tali jam putus dari dial jam. Jatuh ke lantai. Tatapan Gu Wanxing menjadi sangat marah. Menunjuk mereka dengan dingin dan berkata, "Keluar." Beberapa orang tahu hari ini tidak cocok untuk berkumpul. Tidak berani melawan. Semua ingin kabur. Tapi Song Jinian tidak peduli. Wajahnya penuh sikap tidak acuh. Hanya barang kaki lima saja. Kalau kamu terus galak seperti itu, aku akan marah. Menghadapi peringatannya, Gu Wanxing tetap tidak bereaksi banyak. Dia menundukkan kepala. Dengan tangan penuh kerak darah itu mengambil kembali dial jam itu. Melihat dia seperti itu, amarah Tuan Besar Song Jinian kembali muncul. Dia langsung merebut dial jam itu. Dengan marah berlari ke samping tempat sampah. Langsung membuangnya ke dalam. Aku suruh kamu jangan pedulikan aku. Gu Wanxing mengikuti dan bersandar pada dinding sambil bangkit. Setelah melihat tindakannya, wajahnya langsung menjadi sangat buruk. Dengan marah berteriak, "Ambil kembali." Mendengar perintah penuh amarah ini, Song Jinian langsung tertegun. Ini pertama kalinya dia melihat Gu Wanxing marah padanya. Hanya gara-gara sebuah dial jam rusak. Wajahnya juga berubah menjadi gelap. Dengan sepakan langsung membalik tempat sampah. Barang rongsokan yang tidak berharga. Memang seharusnya ada di tempat sampah. Gu Wanxing menahan rasa sakit dan kemarahan sepanjang malam. Pada saat ini meledak keluar. Dia langsung memanggil kepala rumah tangga. Meminta dia untuk mengeluarkan semua orang. Song Jinian malah keras kepala tidak mau pergi. Dengan wajah tak kenal takut menatapnya. Dengan suara keras mengumumkan kepada Gu Wanxing. Ini adalah sikapmu.
Jika kamu tetap memaksa mengusirku dari pintu ini hari ini, meskipun kamu berlutut memohon padaku, aku tidak akan memberimu kesempatan lagi. Mendengar kata-kata ini, Gu Wanxing belum bereaksi apa-apa. Beberapa orang di belakangnya mulai gelisah. Segera maju untuk menasihati. Aduh, Kak Gu cuma bercanda kecil. Jing Nian, kenapa kamu terlalu mempermasalahkannya? Dia sangat menyukaimu. Bagaimana mungkin dia tega memarahimu? Sebenarnya yang dimarahi adalah kami. Kami akan segera pergi. Kalian jangan ribut lagi. Kak Gu, cepatlah minta maaf. Jing Nian bukanlah Jiang Hao Chen itu. Kamu harus menenangkannya dengan baik. Kalau tidak, kalau dia marah, nanti kamu akan menyesal. Wajah Song Jinian perlahan melunak. Dia menatap perasaannya dan memandang Gu Wanxing. Namun hanya melihat sepasang mata hitam dinginnya itu. Semua orang tanpa sepatah kata pun membangkitkan api kemarahan di dada Song Jinian. Dia tidak pernah menyangka gadis masa kecil yang selalu tersenyum di depannya itu akan di depan banyak orang merendahkan harga dirinya. Dia mengambil gelas di atas meja teh dan melemparkannya dengan keras. Apa maksudmu? Bukankah kamu yang minta aku bersama kamu? Kamu kira aku akan mencarimu? Banyak orang yang mengejarku. Aku tidak kekurangan kamu. Gu Wanxing di satu sisi menghadapi tuduhan semena-mena darinya. Gu Wanxing sama sekali tidak ada niat untuk menghibur. Dia menggenggam erat tinjunya. Dingin menatapnya. Kalau begitu pergilah cari mereka. Wajah Song Jinian yang marah memerah. Dalam kalimat ini perlahan kehilangan warnanya. Dia menatapnya dengan erat. Matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Gu Wanxing, kamu sudah lama bersama Jiang Hao Chen. Otimu juga bermasalah, kan? Bukankah itu hanya jam rusak? Kamu menganggapnya seperti harta berharga. Tidak mungkin untuk memberikannya padanya, kan? No wonder si miskin cocok dengan barang pasar murahan. Cepatlah pergi bersamanya. Tolong jangan kotorilah mataku. Kebaikanku terhadap Song Jinian. Gu Wanxing selama bertahun-tahun melihat semuanya dengan mata kepala sendiri. Dia karena sikapnya yang sombong. Saat dia dijauhi oleh teman-teman sekelasnya. Aku yang maju untuk menenangkan opini publik untuknya. Dia bertengkar dengan Cheng Suya tengah malam. Meski demam aku juga akan buru-buru pergi untuk menghiburnya. Setiap kali keluar, aku selalu sibuk membantu membawakan barang-barangnya. Dia pikir mereka berdua saling mencintai dengan tulus. Hingga hari ini dia baru tahu. Ternyata Song Jinian tidak pernah menganggapku sebagai teman. Tapi jika dipikir-pikir, mengabaikan dan meremehkan perasaan seperti itu. Pada orang seperti dia itu memang masuk akal. Lagi pula dia telah mengejar dia selama 14 tahun. Dia menikmati kebaikannya terhadap dia. Tetapi tidak pernah memberi balasan apapun. Maka semua yang aku berikan mungkin tidak pernah masuk ke matanya. Bagaimana dia bisa merasa bersyukur atau mengenang itu? Drama ini berakhir dengan Song Jinian pergi dengan marah. Beberapa teman menyuruh Gu Wanxing cepat-cepat mengejarnya. Namun dia tetap tak peduli. Melihat kondisinya seperti ini, semua orang semakin tidak mengerti. Gelisah sampai lompat-lompat. Kak Gu, kamu pikir bagaimana? Sudah mengejar sekian lama. Baru saja mau meredah. Kalau benar-benar putus, kamu akan menyesal. Wajah Gu Wanxing tidak menunjukkan ekspresi apapun. Sama sekali tidak ingin mempedulikan hal ini. Baru saat itu semua mulai merasakan makna lain. Saling memandang sebentar. Mencoba bertanya beberapa kata. Kamu benar-benar tidak berencana untuk merayu lagi. Nanti juga tidak akan mengejar lagi. Kenapa tiba-tiba seperti ini? Benar-benar karena Jiang Hao Chen kah? Kak Gu, kamu bermain-main jadi serius. Benar-benar menyukainya. Bagaimana bisa berbicara seperti itu dengan Kak Gu? Kakak kita cantik. Badan yang bagus juga. Song Jinian begitu tidak tahu. Kalau tidak bicara juga tidak apa-apa. Berapa banyak masalah yang bisa dihemat. Benar, Jiang Hao Chen memang membuat tenang. Kak Gu juga jangan pura-pura lagi. Berikan dia status saja. Aku lihat dia cukup perhatian padamu. Gu Wanxing tahu bahwa orang-orang ini bicara sesuai siapa yang dia temui. Pintar licik. Juga tahu mereka hanya untuk menyenangkan dirinya. Tapi sekarang aku sudah tahu kebenarannya. Menjauhlah. Kata-kata ini baginya seperti menuangkan minyak ke api. Menabur garam ke luka. Dia hanya merasa sangat lelah. Tidak punya tenaga lagi untuk berbicara lebih banyak dengan mereka. Membawa kotak lalu naik ke lantai atas. Bangun tidur. Langit sudah gelap lagi. Lampu ponsel di meja samping tempat tidur berkedip-kedip. Gu Wanxing mengangkatnya. Melihat pesan yang dikirim asisten.
Barang yang Anda suruh saya cek tengah malam sudah saya temukan semua. Daftar keluar masuk jalur udara dan laut 3 hari terakhir. Tidak ada penumpang bernama Jiang Hao Chen. Namun saya pergi ke Jiang Dayitang. Mengetahui bahwa di dalam fakultas tempat Tuan Jiang berada, menerima sebuah proyek rahasia tingkat nasional. Seharusnya proyek rahasia itu sudah dimulai. Teringat pada pembimbing saya yang terkenal itu, Gu Wanxing. Hatiku menjadi berat. Walaupun saya hanya mahasiswa sarjana, tapi karena bakat saya luar biasa, mendapat perhatian khusus dari Profesor Chen ini. Beliau berniat membimbing saya. Jika benar sudah bergabung dalam proyek ini, bukankah saya tidak akan bisa dihubungi lagi? Saat memikirkan kemungkinan ini, Gu Wanxing terjebak dalam kebingungan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia membalas pesan asistennya, memintanya untuk mencari tahu tentang proyek ini. Dia tahu harapannya sangat tipis, namun tetap ingin berusaha sekuat tenaga. Asisten segera membalas pesannya. Tingkat kerahasiaan proyek Xiao Jian adalah level SS. Bisa mendapatkan informasi ini masih melalui pihak rumah sakit yang menghargai nama baik kakek tua tersebut dan membocorkan sedikit informasi. Anda sebaiknya jangan mengambil risiko. Terima kasih, asisten. Orang itu adalah orang tua yang selalu mendampingi kakeknya. Jika dia sudah bilang seperti itu, Gu Wanxing tahu tidak ada kemungkinan. Sekeliling gelap gulita, kosong dan sunyi, seolah-olah akan menelan seluruh orang. Gu Wanxing membuka matanya dengan perlahan, namun tidak bisa melihat apapun. Di matanya muncul sedikit rasa kecewa. Tak terhitung kenangan datang seperti gelombang pasang. Adegan demi adegan tampak seolah baru terjadi kemarin. Aku tahu itu semua adalah kejadian yang sangat lama sekali. Saat itu hatinya penuh dan matanya tertuju pada pria lain. Jadi dengan sombong dia mengabaikan ketulusan yang kuberikan. Ketika dia sadar saat ini, melihat kembali ke masa lalu, hanya terlihat kekacauan dan kehancuran. Dia menggunakan ke-9 bagian palsu. Sebuah cinta yang seperti Fata Morgana dibangun dari adanya satu bagian ketulusan. Pada saat aku pergi, semua itu kubakar menjadi abu. Ilusi yang mewah sirna dalam sekejap. Menjadi asap yang terbang, membutakan matanya. Sedikit tenaga sejati yang tersisa juga terbakar menjadi api unggun. Jatuh di tubuhnya, membakar tubuhnya penuh luka. Dia tak berdaya melawan, hanya bisa menanggung akibat perbuatannya sendiri. Musim kelulusan memenuhi kampus besar dengan jejak perpisahan di mana-mana. Gu Wanxing kembali ke sekolah untuk mengambil ijazah kelulusan. Sendirian ia menyusuri jalan setapak yang familiar, taman, lapangan olahraga, perpustakaan. Tidak ada satupun tempat yang dilewatinya. Setiap kali melihat sekelompok gadis mengenakan toga wisuda sedang berfoto. Setiap melewati pasangan yang bergandengan tangan, hatinya pun semakin terasa sepi. Sebagai bunga kampus Jiang University, banyak junior yang mengetahuinya. Melihatnya yang tampak kehilangan dan bingung sendirian. Mereka tidak bisa tidak mengobrol sedikit secara pribadi. Kenapa senior Gu sendirian tanpa pacar? Apakah mereka sudah putus? Putus saat musim kelulusan juga biasa. Senior Jiang pasti akan memilih jalan penelitian setelah lulus. Jarang bertemu dan sering berpisah memang sulit. Tapi aku dengar mereka bilang akan menikah setelah lulus. Sepertinya semuanya sudah berubah. Kata-kata itu menusuk hati Gu Wanxing seperti jarum. Dia tidak bisa menghindar. Dia menundukkan matanya yang penuh dengan garis merah dan kelelahan. Menutupi emosi kesakitan dan kesepian di dasar matanya. Menghindari kerumunan. Berjalan menuju pintu samping. Keramaian memang sedikit berkurang. Tapi belum berjalan beberapa langkah. Dia sudah mendengar suara yang familiar. Cheng Suya. Kita sudah putus. Bisakah kamu jangan terus menggangguku? Itu Song Jingnian. Dia terpojok oleh Cheng Suya di sudut. Tidak bisa melepaskan diri dari Cheng Suya yang marah. Dia adalah wanita yang suka mempermainkan perasaan. Kalau dibilang enak didengar, dia seksi, dingin, dan acuh. Kalau dibilang jelek, dia adalah wanita pengkhianat seperti Ratu Laut. Dia cantik dan suka bersenang-senang serta ribut. Jadi selalu ada pria yang terus datang silih berganti. Song Jingyan adalah salah satunya. Dan alasan dia setuju untuk bersama dengannya. Bukan karena tertarik pada keluarga kaya dan terkenal. Hanya ingin memanfaatkan kesempatan untuk naik daun saja. Tapi dia juga tidak menyangka Song Jiahui begitu tega. Demi memutuskan anggapannya, dia sampai tega mengusir satu-satunya putranya keluar rumah.
Awalnya dia pikir masih ada kesempatan untuk kembali. Masih bisa membujuk Song Jingyan. Tapi hari demi hari berlalu. Dia sama sekali tidak mendapatkan keuntungan. Malahan oleh anak sulung yang boros ini. Seluruh harta keluarganya habis. Akhirnya dia kehilangan kesabaran. Mulai bertengkar dengannya. Setiap selesai bertengkar, dia berpikir uang sudah habis, setidaknya harus dapat kembali modal. Paling tidak harus kembali modal, kan? Lalu kembali. Dengan kata-kata manis membujuk lagi. Begitu terus selama 3 tahun berlalu. Kali ini karena masalah jatuh ke air. Song Jingnian kembali ngotot ingin putus. Dia awalnya pikir kalau marahnya reda, semuanya akan baik-baik saja. Tapi masalah ini sudah lewat lebih dari setengah bulan. Dia masih tidak mau rujuk. Cheng Suya baru menyadari. Kalau kali ini dia benar-benar serius. Tersiksa selama 3 tahun. Pada akhirnya usaha sia-sia belaka. Dia tentu saja tidak bisa menelan rasa sakit ini. Harus memaksa bertemu Song Jinian untuk bicara jelas. Tapi keluarganya selalu melindungi Song Jinian setiap kali keluar masuk. Dia tidak bisa mendekat. Benar-benar tidak ada cara lain. Dengan susah payah mendapatkan kesempatan, akhirnya menangkap dia. Cheng Suya tentu tidak mau melepaskannya begitu saja. Kamu bilang putus ya putus. Apa aku sudah setuju? Jinian, aku mencintaimu sepenuh hati. Bagaimana kamu tega meninggalkanku? Lepaskan aku Cheng Suya. Kamu juga tahu identitasku terus mengejarku. Jangan salahkan aku kalau aku tidak mengenang masa lalu. Tidak mengenang masa lalu. Bagaimana tidak mengenangnya? Jangan-jangan kamu mau mencari orang untuk membunuhku. Kalau begitu coba saja. Jangan lupa video dan fotonya masih ada di tanganku. Kalau aku terjadi apa-apa, aku akan menyebarkannya. Kamu juga tidak akan tahan. Yang rugi kamu sendiri. Melihat dia begitu tak tahu malu. Song Jingnian tidak tahan dan menamparnya. Kamu tak tahu malu. Cheng Suya tidak merasa malu. Malahan tertawa. Aku tak tahu malu ya. Kenapa? Kamu pasti ingin menyingkirkan aku kan? Aku sudah membiayai kamu selama 3 tahun. Bagaimana mungkin ada hal baik seperti ini? Wajah Song Jinian memerah karena marah. Dia sedang bingung bagaimana cara melepaskan diri darinya. Dengan pandangan samping, dia melihat Gu Wanxing tidak jauh dari situ. Seperti melihat penyelamat. Matanya pun bersinar. Malam hari segera datang. Berbicara setengah jalan tiba-tiba terhenti. Karena Gu Wanxing sama sekali tidak mengindahkannya. Berbalik dan meninggalkannya. Sikap tegas ini membuat Song Jinian lebih marah dibandingkan gangguan Cheng Suya. Nada suaranya pun penuh kebencian. Apa maksud perkataanmu ini? Gu Wanxing tidak tinggal lama. Dan tidak ingin menjelaskannya. Tidak ingin lagi membereskan kekacauan untuknya. Sekarang segala yang dia alami adalah akibat perbuatannya sendiri. Maka dia harus menanggung konsekuensinya sendiri. Setelah lulus, Gu Wanxing mengambil alih grup Gu. Memulai dari tingkat dasar. Belajar menangani urusan perusahaan. Dia setiap hari tenggelam dalam pekerjaan yang sibuk. Sering harus lembur hingga dini hari. Tapi tidak peduli seberapa sibuknya. Dia selalu meluangkan waktu untuk kembali ke rumah sewaan itu dan tinggal sebentar. Dia membeli banyak barang. Mengembalikan kamar yang tadinya kosong ke kondisi semula. Dari pakaian di lemari hingga vas bunga di meja. Hingga perlengkapan mandi di kamar mandi. Setiap barang adalah yang saya sukai. Dia bertekad di ruang sempit ini. Menunggu seseorang yang entah kapan kembali. Waktu berlalu dengan cepat. Tapi berada di dalamnya terasa hari demi hari terasa terlalu panjang. 5 tahun kemudian, Gu Wanxing lulus penilaian. Menjadi CEO grup Gu. Setelah upacara pelantikan yang meriah, dia menolak pesta perayaan. Seseorang mengemudi kembali ke rumah sewa. Dia seperti biasanya, membeli banyak sate di pinggir jalan. Membawa beberapa kaleng bir. Lalu pulang ke rumah. Di jalan bertemu dengan pemilik rumah. Melihatnya lalu menghela napas panjang. Adik ipar, sudah 5 tahun berlalu. Xiao Jiang belum pernah kembali sekalipun. Kenapa kamu harus tetap bertahan di sini? Kata-kata itu menusuk bagian paling tersembunyi dari hati Gu Wanxing. Bagi dia, kepergianku seperti menyegel semua masa lalunya. Dia jarang menunjukkan emosinya keluar. Seperti sebuah program yang berjalan seperti robot tanpa perasaan. Semakin bertambah usia, keluarga Gu mulai khawatir tentang pernikahannya. Terus memperkenalkan calon pasangan untuknya. Tapi tidak peduli siapapun itu. Dia menolak semuanya. Hanya mengatakan ingin fokus pada karir. Keluarga yang peduli tidak bisa berbuat apa-apa padanya.
Hanya bisa sambil menasihati sambil membiarkan semuanya mengalir. Tidak ada yang tahu mengapa dia begitu menahan diri. Hanya ketika kembali ke rumah kontrakan sempit dan reyot ini, Gu Wanxing. Barulah Gu Wanxing yang sebenarnya. Begitu dia mendorong pintu ini, sarafnya yang tegang akan benar-benar rileks. Kelelahan seluruh tubuhnya juga perlahan menghilang. Segala sesuatu di dalam kamar tidak berbeda dari saat dia pergi kemarin. Tidak ada yang masuk ke dalam. Melihat kesan bersih yang tak bernoda ini, seberkas kekecewaan samar terlihat di matanya. Setelah meletakkan barang di tangan, dia pergi mandi, mengganti pakaian tidur yang bersih, lalu membuka sebotol bir. Setelah bekerja, sudah lama dia tidak menyentuh alkohol. Jadi hanya minum 1 teguk. Wajahnya menjadi sedikit merah. Beberapa hari lembur membuatnya sangat lelah. Sebuah botol minuman belum habis diminum. Dia sudah berbaring di sofa dan tertidur pulas. Saat bangun kembali, langit sudah gelap. Getaran ponsel yang terus-menerus membangunkan Gu Wanxing dengan terkejut. Dia mengusap matanya yang terasa perih. Menunggu cukup lama baru mengambil ponsel, puluhan orang muncul. Ratusan pesan. Langsung membuatnya terpana. Dia membuka beberapa pesan. Menemukan semua orang mengirimkan link yang sama, sebuah berita. Dengan perasaan bingung dan penasaran, Gu Wanxing membuka link tersebut. Awalnya dia masih berbaring di sofa. Tapi saat menggulir ke tengah, dia tiba-tiba duduk tegak. Robot bintang kejora yang dikembangkan dipimpin oleh Akademi Penerbangan Besar Jiang. Mendarat di Mars dengan Shen Xiongno. 7. Dipimpin oleh Profesor Chen Li bersama anggota tim Jiang Hao Chen. Xie Fenghua. Melihat nama yang akrab ini, Gu Wanxing merasa sedikit melayang. Dia dengan serius membaca semua isi laporan itu sampai habis. Lalu di bagian paling bawah melihat sebuah foto bersama. Dalam foto itu aku yang berusia 26 tahun memotong rambut pendek. Kulitku juga menjadi lebih gelap. Tatapan mata yang tegas dan cerah. Tersenyum lembut ke arah kamera. Hingga detik ini, Gu Wanxing akhirnya menyadari. Aku bukan lagi anak laki-laki yang berdesakan dengannya di rumah susun murah. Yang hanya memikirkan cinta dan pernikahan. Aku tumbuh terus seperti sebuah pohon. Lalu melebarkan sayap di hadapan seluruh dunia. Begitu mempesona. Begitu gemilang berkilau. Setelah proyek selesai, semua peserta proyek kembali ke Beijing. Kembali ke kota yang sudah lama ditinggalkan. Melihat jalan kota yang semakin makmur, saya merasakan sesuatu yang tidak nyata. Setelah 5 tahun di pangkalan penelitian perbatasan yang tak tersentuh manusia, saya sudah terbiasa dengan cuaca yang kering dan panas. Untuk sementara masih agak tidak terbiasa dengan hari musim gugur yang sejuk di utara Beijing. Setelah turun dari pesawat, kami naik mobil yang dikirimkan oleh Jiang Da. Bersiap kembali ke sekolah. Saya memilih tempat duduk di baris belakang dekat jendela. Tak lama kemudian, Profesor Chen berjalan ke samping saya, menepuk bahu saya. Hao Chen, kamu sudah kembali. Apa rencanamu? Melihat guru yang telah mengubah arah hidupku ini, hatiku penuh rasa terima kasih kepada guru. Dalam 5 tahun ini saya belajar banyak hal. Saya juga merasakan kekurangan diri saya sendiri. Jadi setelah jadwal yang sudah diatur baru-baru ini, setelah seminar selesai, saya ingin kembali ke sekolah untuk melanjutkan studi. Meskipun apa yang saya katakan hanyalah ungkapan kerendahan hati, Profesor Chen tetap mengakui semangat saya bahwa belajar tidak ada batasnya. Dia menunjukkan ekspresi penghargaan. Proyek ini selesai. Seharusnya banyak institusi dan akademi yang menawarkan kesempatan kepadamu. Kemampuanmu untuk tetap mempertahankan hati dan melanjutkan belajar meskipun ada godaan ketenaran dan keuntungan. Sangat membuat saya merasa lega. Kamu adalah yang saya didik sendiri. Saya suka semangatmu yang gigih dan tidak mudah menyerah. Semangat untuk bekerja keras dan maju. Tapi saya juga berharap kamu, sambil mengejar batas kemampuanmu, jangan memaksa dirimu terlalu keras. Keluarga, teman-teman, pasangan, semua itu adalah bagian penting dalam hidup. Kamu juga harus mempertimbangkan kehidupan nyata. Aku tahu Profesor Chen melakukannya demi kebaikan diriku. Tapi setelah melalui percintaan yang sekarang terlihat agak kekanak-kanakan itu, aku benar-benar tumbuh dewasa. Bagi aku yang sekarang, cinta bukan lagi nada utama dalam hidup. Melalui Xing Yao, aku melihat alam semesta yang jauh dan misterius. Memiliki pandangan yang lebih luas dan cita-cita yang lebih besar. Aku ingin berbicara dengan alam semesta. Meskipun keinginan ini sangat tidak realistis.
Tapi manusia sudah bisa mendarat di Mars. Apalagi yang tidak mungkin? Aku ingin menantang hal-hal ini. Ketidakmungkinan bukanlah untuk diriku sendiri, tapi sebagai manusia, mengajak alam semesta yang belum diketahui untuk berdialog. Setelah check-in hotel, aku dan rekan-rekanku makan malam, lalu kembali ke kamar terlebih dahulu. Aku membuka koper, mengeluarkan barang kebutuhan sehari-hari, sedang bersiap untuk mencuci muka. Namun ponsel tiba-tiba berdering-dering. Teman serumah di universitas, keluarga, dan kerabat. Juga para guru yang selalu memperhatikan saya. Semua mengirimkan salam dan ucapan selamat. Setelah saya balas satu persatu, tiba-tiba saya melihat ada permintaan pertemanan baru. Hao Chen, boleh bicara sebentar? Hanya melihat sekilas foto profil dan nama, saya langsung tahu itu siapa. Gu Wanxing. Saat memikirkan orang ini lagi, saya tidak mengenang masa lalu, atau merasakan emosi apapun. Tenang seakan-akan dia bukan mantan pacar yang sudah pisah 5 tahun, melainkan hanya orang asing yang tidak penting. Saya merasa tidak ada yang ingin saya bicarakan dengannya, juga tidak ingin membuang waktu lagi untuknya. Jadi saya tidak menerima permintaan pertemanan itu, mengambil piyama lalu masuk ke kamar mandi. Setelah mandi, seluruh tubuh menjadi rileks. Berbaring di tempat tidur yang empuk, segera merasa mengantuk, terlelap dengan mengantuk. Aku bermimpi. Dalam mimpi aku menjadi meteor, di bawah tarikan gravitasi, berjalan-jalan di galaksi yang gemerlap dan luas. Di atas kepala adalah bintang dan alam semesta yang kujar. Di bawah adalah bumi tempat aku bergantung hidup. Meskipun karena kesunyian yang tak dikenal, muncul rasa kesepian secara tiba-tiba. Tapi aku tahu aku benar-benar bebas. Tidak tahu siapa yang membocorkan kabar. Anggota tim proyek baru sadar saat bangun. Di bawah hotel dikelilingi oleh wartawan dan penggemar penerbangan tanpa celah. Pukul 9 pagi, mereka akan menghadiri rapat laporan. Masih ada seminar lain di sore hari. Jadwal sangat padat, tidak boleh terlambat sesaat pun. Tapi lihat kondisi di luar. Jangan bilang mau pergi rapat. Mereka mungkin bahkan tidak bisa keluar pintu. Semua mulai merasa khawatir. Terlihat akan terlambat. Tiba-tiba sekitar 100 pengawal muncul di sekitar hotel, membantu menjaga ketertiban. Baru kemudian terbuka jalan yang bisa dilewati. Bus besar keluar dari lingkaran pengepungan. Sopir memperkirakan bisa sampai tepat waktu di lokasi rapat. Anggota tim proyek pun menghela napas lega. Saling membahas siapa yang membantu ini. Aku tidak ikut bicara. Aku melihat lencana kerja yang tergantung di tubuh para pengawal di luar jendela. Logo pada lencana itu menarik tirai jendela. Setelah 2 rapat penting selesai, sore hari di lobi hotel masih ada jamuan penerimaan tamu. Duduk selama 10 jam. Aku hanya merasa tubuhku hampir membeku. Jadi di jamuan makan malam aku berkeliling sebentar, menyapa, lalu berencana untuk pulang dulu dan istirahat. Aku mengusap pelipis. Begitu masuk ke ruang lift, langsung mencium aroma harum yang ringan. Seketika menjadi agak sadar. Saat aku mengangkat kepala, aku bertemu dengan sepasang mata yang sudah familiar. 5 tahun tidak bertemu. Gu Wanxing tampak jauh lebih dewasa. Tubuhnya juga memancarkan aura dingin yang menjauhkan orang lain. Melihat kehadiranku, aura itu langsung hilang. Di matanya melintas berbagai emosi yang rumit. Dia tampak agak canggung dan tegang, seolah sudah menunggu lama. Sudah lama tidak bertemu. Hao Chen, kamu masih baik-baik saja? Aku menatapnya sebentar lalu mengalihkan pandangan. Lalu mengeluarkan kartu lift, menggeseknya dan baru menjawab. Dia. Nada bicaranya dingin dan tenang. Terima kasih sudah peduli. Aku baik-baik saja. Pernah membayangkan berkali-kali tentang pertemuan kembali. Sepertinya situasi akan berakhir dengan beberapa kalimat singkat ini. Gu Wanxing agak tidak rela membiarkan pembicaraan berhenti sampai di sini. Aku bukan bermaksud mengganggumu. Aku hanya ingin mengucapkan maaf padamu. Kata-kata belum terucap. Pintu lift sudah terbuka. Aku tidak sabar mendengarkan omong kosong yang membosankan itu. Melangkah akan masuk. Melihat gerakanku, hati Gu Wanxing seperti hendak meledak keluar dari dadanya. Dia hanya merasa ada sesuatu yang cepat mengalir keluar dari tubuhnya, membuatnya tanpa sadar mengulurkan tangan, menarik pergelangan tanganku. Gerakan terbatas. Baru aku menoleh lagi ke arahnya. Tidak berkata apa-apa, tapi ada kilatan ketidaksenangan di matanya. Seperti petir yang menyambar Gu Wanxing.
Dia merasa seluruh tenaganya terkuras habis. Tidak ada lagi kekuatan untuk menahan. Aku hanya bisa melepas tanganku. Ding, terdengar suara. Pintu lift perlahan tertutup. Dengan mata terbuka melihat wajah itu menghilang dari pandangannya. Gu Wanxing merasa seluruh hatinya tercabik. Dia bersandar pada dinding dan perlahan turun ke lantai. Menundukkan kepala. Di lantai yang halus berkilau seperti cermin. Memantulkan wajah kecilnya yang kehilangan dan bingung. Dia seperti patung yang membeku di sini. Tidak tahu sudah berapa lama. Setelah acara penyambutan berakhir, langkah kaki yang semakin dekat membangunkannya dari kesakitan yang tak berujung. Dia dengan susah payah berdiri. Terakhir menatap lift sekali lagi. Pelan-pelan berjalan keluar hotel. Angin malam sangat dingin. Dia tidak mengenakan banyak pakaian. Kedinginan sampai menggigil. Sekretaris yang sudah menunggu di luar melihat dia keluar. Segera membuka pintu mobil belakang. Pak Gu mau pergi kemana sekarang? Diam sejenak. Gu Wanxing akhirnya mengucapkan beberapa kata. Dia perlu menempatkan dirinya dalam pekerjaan yang sibuk di perusahaan. Baru bisa menyempatkan pikiran. Untuk sesaat melupakan semua yang baru saja terjadi. Gu Wanxing baru merasa mengantuk pada pukul 4. Malam sudah larut. Dia malas untuk terus ribut. Mengambil selimut. Langsung tidur di kantor. Baru tidur beberapa jam. Dia terbangun oleh sekretaris yang tiba-tiba masuk. Bos Gu mengalami masalah. Beberapa kata ini seperti air dingin. Langsung membangunkan kesadaran Gu Wanxing yang bingung. Dia mengerutkan kening dan duduk. Menerima dokumen yang diberikan sekretaris. Sekilas melihatnya. Seluruh tubuhnya langsung membeku. Jing Hao. Presiden grup Gu bertemu malam-malam dengan pria misterius. Di bawah topik Jing Hao ada gambar. Yang jelas adalah foto yang diambil diam-diam tadi malam di lift. Sejak Gu Wanxing mengambil alih grup Gu, panjang lebar pembicaraan mengenai penerus utama grup terkemuka di Beijing Utara ini. Diskusi terus meningkat dari waktu ke waktu. Setengahnya adalah pengaruh yang dibawa dari grup Gu sendiri. Setengah lainnya karena Gu Wanxing memang bertindak tegas dan cepat. Hal pertama setelah berkuasa adalah mengubah grup Gu. Menetapkan kebijakan dasar berfokus pada industri properti. Mengumumkan masuk ke bidang kecerdasan buatan. Pandangan dan keberanian yang unik ini sangat digemari oleh generasi muda. Sehingga menarik banyak penggemar. Selain perhatian pada karirnya, banyak orang juga bergosip tentang kecantikannya dan kehidupan pribadinya. Jadi saat topik ini muncul, netizen yang gemar bergosip dengan cepat membongkar pria utama Gu Wanxing. Mengangkat ponsel dan membuka kolom komentar. Mereka melihat komentar dengan like tak terhitung jumlahnya. Teman sekelasnya di universitas keluar memberi kesaksian. Orang dalam foto itu adalah mantan pacarnya. Jiang Hao Chen, jenius luar biasa yang sangat jarang ditemui di Akademi Dirgantara dan Antariksa. Sialan. Bukankah dia desainer dari proyek robot pendaratan di Mars itu? Apakah kalian para bos suka berpacaran dengan bos juga? Kalau tidak mengumumkan hubungan saja tidak apa-apa. Ketika berpelukan langsung muncul desainer penerbangan sebesar ini dan bos yang dominan. Ini seperti novel yang mencerminkan kenyataan, ya. Aku jadi baper sama kalian. Melihat tren panas yang semakin meninggi. Gu Wanxing kembali berkedut kelopak mata. Hatinya pun menjadi cemas. Pikirannya bekerja sangat cepat. Sedang memikirkan cara untuk mengatasinya. Telepon dari kakek segera datang. Apakah berita yang tersebar di internet itu benar-benar nyata? Desainer penerbangan yang baru saja terkenal itu. Apakah benar dia mantan pacarmu? Setelah terdiam lama, Gu Wanxing baru menjawab dengan suara pelan. Dari pihak telepon terdengar suara napas cepat. Sesaat kemudian, Tuan Gu tua tampak sangat senang dan mengeluarkan suara klik. Lalu kalian kemarin bertemu dan membicarakan apa saja? Apakah ada kemungkinan untuk melanjutkan hubungan sebelumnya? Membicarakan apa? Terbayang sikapku yang dingin dan beberapa kata yang sedikit terucap. Gu Wanxing sepakat di hati. Lama tak mendapatkan jawaban. Tuan Gu juga kira-kira mengerti. Dia menghela napas. Memberikan nasihat dengan serius dan penuh perhatian. Aku sudah tahu kamu tidak mau menikah. Karena di hatimu masih ada seseorang yang menonton berita. Dia adalah orang yang sangat baik. Kalau kalian benar-benar bisa bersama, kakek akan senang untukmu. Hanya saja buah yang dipaksakan tidak akan manis. Dia bukan orang biasa. Kalau memang tidak ada jodoh, kamu lupakan saja dia. Jangan menyusahkan dirimu sendiri. Dia tidak akan tinggal di cabang pohonmu. Berapapun lama kamu menunggu,
mungkin tidak ada gunanya juga. Alasan-alasan ini, Gu Wanxing tentu saja mengerti. Tapi bagaimana mungkin dia bisa begitu saja melepaskannya? Itu tidak mungkin. Bagaimanapun, hubungan ini tidak sesederhana cinta biasa. Di dalamnya tercampur nafsu kotor dan perhitungan. Bagaimana bisa dijelaskan hanya dengan kata-kata ringan dan melepaskan? Meskipun sudah berlalu 5 tahun. Saat kembali mengenang semua yang terjadi waktu itu. Bahkan hanya sebuah hal kecil yang tak berarti. Bisa membuat Gu Wanxing merasa bersalah hingga sulit tidur semalam suntuk. Jika sebelum bertemu denganku, mengejar Song Jinian adalah obsesi yang tak bisa dia lepaskan. Maka sejak berpisah sampai sekarang, membuka segala hal kepadaku dan dengan tulus meminta maaf. Menjadi obsesi barunya. Obsesi ini lebih membuatnya putus asa dan sengsara daripada rasa kecewa atas keinginan yang tak terpenuhi dulu. Lebih membuatnya menderita tak tertahankan. Lebih membuatnya merasakan kehidupan yang lebih buruk dari kematian. Grup Gu masih menggelar rapat darurat hubungan masyarakat. Aku sudah memberikan tanggapan resmi mengenai masalah ini. Setelah berita pagi, ada wawancara langsung tentang rencana bintang gemilang. Setelah mendapatkan persetujuan di atas, wartawan menanyakan tentang isu yang berkembang tadi malam. Dengan perhatian jutaan orang, saya menjawab pertanyaan itu dengan tenang. Terima kasih atas perhatian semuanya. Tapi kisah cinta yang ramai dibicarakan di internet itu sudah berakhir. Dari awal hingga akhir proyek, saya tetap dalam status lajang. Untuk sementara waktu ke depan saya juga tidak akan mempertimbangkan untuk memulai hubungan asmara apapun. Saya akan sepenuhnya fokus pada pekerjaan dan studi baru. Mohon semua memperhatikan perjalanan eksplorasi bintang gemilang di Mars. Juga mohon terus mendukung. Jiangda Institute of Aerospace membawa kejutan baru untuk kalian semua. Beberapa kalimat sederhana. Dengan sedikit usaha bisa mengendalikan yang besar. Langsung menurunkan popularitas kisah cinta itu. Karena opini publik melibatkan peneliti di bidang kedirgantaraan. Seluruh kantor merasa lega setelah menonton wawancara ini. Selain Gu Wanxing, dia mengulang-ulang bagian berita ini beberapa kali. Baru melambaikan tangan untuk mengakhiri. Di luar gedung pertemuan adalah kabut tebal yang terus-menerus berada di dalamnya. Rasa dingin yang menusuk seperti di tempat tinggi muncul dengan sendirinya. Matahari pagi menembus jendela lantai penuh menyinari tubuhnya. Dia juga tidak merasakan kehangatan apapun. Setelah semua orang pergi, sekretaris menghidangkan secangkir kopi. Dengan hati-hati bertanya, kondisi Presiden Gu sudah mereda. Apakah kita harus merespon lagi di sini? Ruangan hening cukup lama. Baru terdengar suara Gu Wanxing yang agak serak. Tidak perlu mencari kantor berita yang memotret. Kirim surat kuasa hukum. Setengah bulan sibuk. Semua jadwal resmi yang diatur sudah selesai. Aku membawa sedikit koper pulang ke Jiangda. Kembali menjadi mahasiswa Akademi Dirgantara dan Penerbangan. Saya memegang gelar mahasiswa pascasarjana angkatan baru. Terus mengikuti Profesor Chen untuk mendalami ilmu. Tiba-tiba keluar dari basis yang kekurangan bahan dan sepi yang monoton. Kembali ke Menara Gading Universitas. Masih agak tidak terbiasa. Terutama melihat wajah baru yang usianya setengah tahun lebih muda dari saya. Status akademiknya 2 tingkat lebih tinggi dari saya. Memanggil saya, kakak senior. Saya benar-benar agak tidak terbiasa. Profesor Chen melihat ekspresi canggung saya. Sampai dia tersenyum lebar dan tidak bisa menutup mulutnya. Dia bercanda langsung di depan saya. Kamu sudah mengikuti saya selama 5 tahun. Secara teori. Sekarang doktor hampir lulus. Kalau menurut saya, semua orang sudah tidak salah memanggil. Hanya saja saat itu kami pergi terburu-buru. Lupa hal ini. Sekarang hanya melengkapi proses administrasi saja. Dengan tingkat dan kualifikasimu. Mengajar adik-adik kecilmu. Adik-adik kecil itu bukan masalah. Siapa yang tidak tahu kamu adalah murid terbaikku. Jangan terlalu banyak khawatir. Mendengar kata-kata ini, para muda di bawah mulai tertawa dan memanggil kakak tingkatnya. Suasana sangat harmonis. Mendengar sering, aku perlahan juga mulai tidak sensitif lagi. Tidak lagi memusingkan hal kecil ini. Karena status yang istimewa, Jiangda mengatur apartemen khusus untukku. Untuk menjamin kehidupan belajar dan keseharianku berjalan normal. Saat libur festival pertengahan musim gugur, aku menyempatkan pulang. Untuk bertemu orang tua yang sudah 5 tahun tidak kutemui. Kami bertiga merayakan hari keluarga dengan penuh keceriaan. Banyak berbincang. Usiaku juga sudah cukup.
Keluarga tentu juga akan menanyakan soal pernikahanku. Saya tahu orang tua pasti merasa khawatir setelah melihat berita-berita itu. Makanya mereka peduli sedikit. Saya tidak ingin mereka terlalu cemas. Jadi saya memberitahu semuanya kepada kedua orang tua dan Bibik. Kalian juga tahu bahwa hubungan percintaan saya yang terakhir berakhir tidak menyenangkan. Sebenarnya saya butuh hampir 2 bulan untuk benar-benar keluar dari kegelapan itu. Di masa itu, saya terus memikirkan apa yang sebenarnya saya inginkan. Apakah keluarga yang bahagia atau karir yang sukses? Saya bingung sangat lama. Sampai saya membuat bagian model pertama. Hari itu, saya mendengar guru berkata, di tangan saya ini ada bagian kecil yang tidak mencolok, penuh dengan kerja keras dan keringat. Nanti, akan membawa semua staf di basis saya, serta harapan miliaran umat manusia, terbang sendiri ke ruang angkasa yang misterius dan tak dikenal. Melihat pemandangan yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Mengumpulkan pesan alam semesta untuk kita. Melangkah maju untuk masa depan umat manusia. Baru aku merasa tercerahkan. Hidup manusia sangat panjang, namun juga begitu singkat. 100 tahun sebenarnya berlalu dalam sekejap mata. Tapi justru akumulasi dari ribuan 100 tahun. Justru juga ribuan umat manusia. Mengorbankan diri demi meneruskan obor peradaban. Barulah ada sejarah evolusi manusia yang luas dan panjang ini. Jika aku bisa meninggalkan namaku di gulungan sejarah ini, bukankah itu jauh lebih menggugah hati daripada cinta-cintaan biasa? Setiap orang terlahir dengan misi masing-masing. Karena kalian memberiku bakat dan kecerdasan yang langka ini, maka aku harus mengembangkan semua itu, agar menghasilkan lebih banyak cahaya, menerangi jalan lebih banyak orang. Bukankah begitu? Ayah Jiang yang hanya tamatan SMA, Ibu Jiang pun terdiam. Niat mereka juga hanyalah karena kasihan saja. Tak ingin aku sendirian dan sepi sampai tua. Tapi setelah mendengar perkataan anak laki-laki itu, mereka pun mengerti. Impian yang kucari lebih besar dan gemilang daripada apa yang mereka khawatirkan. Mereka mungkin tak mengerti pekerjaan apa sebenarnya yang kulakukan, tapi mereka menghormati pilihan yang kubuat, menghormati hati murniku yang ingin mengabdikan diri untuk ilmu pengetahuan. Yang mereka inginkan hanyalah setelah 100 tahun, saat nyawa anak itu sampai akhir, dan melihat kembali hidupnya. Perasaan terakhirnya adalah bahagia dan puas. Bagi mereka, itu sudah cukup. Setelah mendapatkan pengertian dari orang tua, sedikit kekhawatiran terakhir dalam hati pun benar-benar kulupakan. Aku sepenuh hati menceburkan diri ke pekerjaan baru. Bawah rekomendasi Profesor Chen, juga bergabung dengan Akademi Ilmu Pengetahuan Nasional. Beban di tubuh menjadi lebih berat, namun saya menikmatinya. Orang-orang di sekitar melihat dia setiap hari bolak-balik antara laboratorium dan institut penelitian. Mereka semua menyarankan saya untuk bersantai. Jangan membuat diri sendiri terlalu tegang. Saya sudah menjelaskan berkali-kali bahwa itu sukarela. Tapi semua orang tetap tidak percaya. Terutama setelah Profesor Chen berkali-kali mengkritik. Melihat saya masih tidak berani. Dia juga agak kesal. Memanfaatkan akhir pekan, dia menarik saya keluar. Memaksa saya untuk ikut mendaki gunung bersama. Gunung Xiangyun di musim gugur. Seluruh gunung penuh dengan daun maple menyala seperti api. Kembali cuaca cerah tanpa awan sepanjang hari. Para siswa yang menghirup udara segar semua tersenyum. Saya berjalan santai di barisan belakang. Secara acak mengambil beberapa daun maple yang indah. Berencana membuat spesimen saat kembali. Dari awal hingga akhir, saya tertinggal cukup jauh dari adik tingkat pria dan wanita di depan. Terlihat mereka sudah tidak terlihat lagi. Saya juga malas untuk mengejar lagi. Akhirnya saya beristirahat di gazebo pinggir jalan. Yang paling penting adalah memperluas pikiran dan tubuh. Tidak penting apakah sampai puncak atau tidak. Saya menghibur diri sendiri seperti itu. Mengeluarkan ponsel dan memotret langit biru cerah berkali-kali. Kemudian memposting sebuah status di teman dekat. Olahraga baik untuk tubuh dan pikiran. Melihat caption dan foto yang sangat berkesan lansia ini, saya tak kuasa menahan tawa kecil. Benar-benar sudah tua. Mungkin angin musim gugur terlalu nyaman. Saya yang beristirahat mulai terlelap. Tidak tahu sudah terpejam berapa lama. Saat terbangun kembali, saya melihat pemandangan megah di puncak yang dikirim oleh adik tingkat wanita. Kakak tingkat, kenapa kamu belum naik ke sini? Kita semua sudah berencana untuk kembali. Guru Chen berkata, kamu ini tertinggal terlalu jauh. Kondisi fisikmu terlalu buruk.
Kamu dihukum harus ikut kegiatan bersama di kemudian hari. Melihat pesan yang dikirim di grup, aku menguakkan badan sambil meregangkan otot. Sedang berencana mengirim pesan, siap, keluar. Tiba-tiba muncul bayangan di depan mata. Aku mengangkat mata dan melirik sekilas. Keningku langsung berkerut. Kenapa Gu Wanxing bisa muncul di sini? Apa mungkin masih ada pengkhianat yang belum aku hapus dari daftar? Kalau begitu, harus disaring dengan baik saat kembali nanti. Gu Wanxing tidak tahu apa yang ada di pikiranku. Dan alasan dia mengikuti adalah hanya ingin secara resmi meminta maaf padaku. Jadi walaupun menangkap kilasan kecewa di mataku, dia hanya bisa menelan kekecewaan itu dalam hati. Dengan susah payah membuka mulut. Hao Chen, aku hanya ingin mengatakan satu kalimat padamu. Maaf. Namun aku tidak ingin menerima permintaan maaf itu. Karena kata maaf, 3 kata itu sama sekali tidak ada artinya bagiku. Jika aku menerimanya, itu berarti aku masih menyimpan dendam atas masa lalu selama 5 tahun terakhir. Tapi aku sudah benar-benar melepaskan masa lalu. Aku hanya tidak ingin lagi berhubungan dengannya. Jadi aku hanya membalas dengan satu kalimat. Aku tidak butuh kata maaf itu. Dan aku tidak ingin bertemu denganmu lagi. Apakah kamu mengerti? Kalimat ini jauh lebih menyakitkan untuk Gu Wanxing yang sudah tenggelam dalam penyesalan, daripada ribuan kata cercaan dan tuduhan. Jika permintaan maaf tidak ada artinya, maka itu berarti dia tidak akan pernah bisa menebus kesalahan masa mudanya. Setelah menyadari hal itu, dia hanya merasa semua organ dalamnya terasa sakit. Menarik sarafnya. Dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Suaranya mulai tersendat. Hao Chen, saat itu aku terlalu bodoh. Tidak tahu bahwa ketulusan itu berharga. Itu kesalahanku. Aku tidak seharusnya memanfaatkannya. Juga tidak seharusnya membohongimu. Adegan penyesalan yang berlinang air mata ini tercermin di mataku, namun membuatku merasa bosan dibandingkan gosip-gosip hangat di tren. Aku mengeluarkan air dari tas dan meminumnya beberapa teguk, tidak memotong ucapannya. Namun pikiranku kosong dan tidak mendengar sepatah kata pun. Setelah dia selesai bicara, ketika dia melirik dengan ekspresi bingung, barulah aku dengan pelan membuka mulut. Setelah mengatakan semua yang kamu katakan, aku tidak ingin memberikan pendapat apapun. Karena itu urusanmu sendiri. Tidak ada hubungannya dengan saya. Satu-satunya yang ingin saya katakan adalah, saat saya pergi, kembalikan semua hadiah yang kamu berikan padaku. 531 yuan. 2 yuan 50 sen. Tidak kurang sedikit pun. Tidak lebih sedikit pun. Kamu harusnya sudah menerimanya, kan? Melihat kilasan kebingungan di matanya. Setelah mengangguk pelan beberapa kali, saya pun melanjutkan pembicaraan. Kalau begitu kamu juga harus mengembalikan semua barang yang saya beri. Bisa juga dalam bentuk uang tunai. Ada berapa ya? Sekitar 40.000 yuan lebih. Ditambah bunga 5 tahun, jadi sekitar 50.000 yuan. Suruh sekretarismu mengirimkannya ke kantor cabang Institut Antariksa dan Penerbangan Jiang. Bilang saja dengan nama saya. Kalimat itu langsung membuat otak Gu Wanxing bingung. Dia tidak mengerti apa maksudku mengatakan itu. Apakah itu berarti memaafkan? Atau ingin memberinya kesempatan lagi? Atau alasan lain yang tak terpikirkan olehnya? Banyak pikiran melintas di benaknya. Dia juga tahu kesempatan tidak boleh dilewatkan. Segera menjawab aku. 50.000 tidak cukup. Hao Chen, kalau kamu mau lebih, aku siap memberimu. Memang sebagai presiden grup Gu, benar-benar dermawan. Tapi aku tidak tergoda oleh keuntungan besar ini. Aku sangat tahu bahwa tidak ada yang instan di dunia ini. Hanya ingin dengan teguh mengambil kembali apa yang menjadi hakku. Tidak perlu 50.000. Aku tidak mau sedikit pun lebih atau kurang, aku sudah selesai bicara. Aku tidak peduli ekspresinya seperti apa. Melebihi dia dan berjalan ke arah gunung. Tim pendaki gunung akan segera turun gunung. Aku tidak boleh membocorkan tentang nongkrong santai. Keesokan harinya, Gu Wanxing secara pribadi mengantarkan 50.000 yuan. Aku menunggu sampai jam 5 hampir pulang kerja. Baru bisa meluangkan waktu untuk pergi mengambil uang. Begitu masuk pintu aku langsung melihat Gu Wanxing yang masih menunggu di dalam. Aku juga malas mengurusi dia. Dengan maksud apa aku ambil uang lalu mau pergi? Gu Wanxing diam-diam mengikuti di belakangku. Sampai di luar laboratorium. Akhirnya tidak tahan lagi. Memanggilku, Hao Chen. Aku ingin tahu kenapa kamu hanya mau 50.000 yuan. Asalkan kamu bilang saja. Meskipun itu 50 juta atau 500 juta.
Aku akan menggantinya untukmu. Mengganti. Betapa hebatnya kata mengganti itu. Mendengar kata ini, wajahku menampakkan senyum cerah yang tulus dari hati. Aku berbalik dan menatap dengan serius. Gadis yang sejak lahir sudah hidup dalam kemewahan. Berkhidmat dengan pakaian mewah dan makanan lezat. Seorang putri yang hidup boros. Tak mampu menahan diri untuk berkata beberapa kalimat. Kebenaran. Bukankah kamu merasa kata, kompensasi, ini adalah sebuah penghinaan buatku? Dalam hubungan itu, kamu telah menipuku. Tapi setiap kata yang kuucapkan dari awal sampai akhir. Setiap janji yang kupegang adalah sungguh-sungguh. Dan aku memilih mengakhiri hubungan itu pada akhirnya. Hanya karena aku sudah melihat siapa dirimu sebenarnya. Aku sudah berhenti berharap pada cinta ini. Aku merasa tidak bersalah. Kenapa aku butuh kompensasimu? Alasan aku mengambil kembali 50.000 ini. Hanya karena aku berasal dari keluarga biasa. Aku tahu betapa sulitnya menghasilkan uang. Aku tidak ingin usaha yang pernah aku lakukan. Menjadi sebatas sebotol sampanye yang kamu, sebagai gadis kaya, buang begitu saja. 50.000 itu tidak berarti apa-apa bagimu. Tapi bagiku nilainya berat bagai ribuan beban. Aku hanya ingin semua biaya kerjaku menghasilkan nilai yang sepadan. Itu tidak ada hubungannya dengan kamu ataupun masa lalu yang telah pergi. Tidak perlu kamu bayangkan terlalu jauh. Akhirnya aku ingin memberitahumu. Aku dan kamu sudah benar-benar selesai sejak 5 tahun lalu. Mulai sekarang kita hanya akan menjadi orang asing. Tolong jangan muncul lagi di depanku. Dan jangan ganggu hidupku lagi. Kita tidak akan bertemu lagi. Aku masuk ke laboratorium tanpa menoleh. Melihat sosok itu semakin menjauh, Guanxing merasa seluruh darahnya membeku. Senja pun tiba. Dia hanya merasa dirinya jatuh ke dalam malam panjang yang tak berujung ini. Dalam hidup ini tidak akan pernah bangun lagi. Saya membawa uang hangat pergi ke laboratorium. Memberikannya kepada junior putri yang sedang mengumpulkan donasi. Beberapa hari kemudian, uang yang dulu saya hasilkan dari 3 pekerjaan sampingan ini, akhirnya bisa sampai ke anak-anak di daerah pegunungan. Uang ini mungkin akan menjadi makan siang penuh kasih. Mungkin akan menjadi buku pelajaran. Juga mungkin akan menjadi alat percobaan. Tapi apapun yang menjadi bentuknya, pada akhirnya semuanya akan menjadi bantuan yang menopang pertumbuhan anak-anak tersebut. Saat membayangkan seorang anak karena minum beberapa botol susu lebih banyak, bisa tumbuh tinggi dengan cepat, memiliki tubuh yang sehat, atau belajar lebih banyak ilmu pengetahuan, bisa keluar dari pegunungan, atau karena karir, jatuh cinta pada ilmu pengetahuan yang menarik, kelak juga menjadi salah satu penjelajah ruang angkasa. Aku dengan senang hati bersenandung kecil saat kembali ke laboratorium. Seluruh diriku memancarkan kebahagiaan dari dalam keluar. Senior doktor ketiga di sebelahku mendekat, menjepit lenganku. Hao Chen sudah dengar belum? Sepertinya ada aksi besar lagi belakangan ini. Akan pergi ke gurun untuk makan pasir bukit lagi. Apa pendapatmu? Hatiku berdebar-debar. Aku tidak bisa menunggu satu saat pun. Langsung mengeluarkan ponsel dan mengirim pesan ke Profesor Chen. Pak, apakah ada proyek baru lagi? Apakah aku beruntung bisa bergabung dengan tim? Kali ini akan pergi selama 8 tahun. Kamu yakin? Aku lebih yakin dari sebelumnya. Dengan teguh aku menyerahkan jawaban dalam hatiku. Aku yakin.